Situasi luar biasa yang terjadi di pasar saham Indonesia kemarin mengejutkan banyak pihak. Indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok sampai mencapai level terendahnya. Akibat hal tersebut, Bursa Efek Indonesia sempat membekukan sementara transaksi sistem perdagangan. Ambruknya IHSG ini dipengaruhi oleh banyaknya sentimen negatif dari luar dan dalam negeri. Dua faktor utamanya adalah merosotnya kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta faktor kebijakan pemerintah yang membuat investor merasa tidak aman. Lalu, pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian ini? Sejauh mana situasi ini berimbas pada kondisi pasar saham Indonesia di masa depan? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Masih membahas soal IHSG, Detik Sore akan kembali menghadirkan Firman Marihot, Chief Digital Investasiku. Ia menyebut bahwa IHSG merupakan cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara. Lalu, seberapa besar pengaruh sentimen-sentimen yang ada saat ini terhadap pergerakan IHSG di Indonesia? Simak diskusinya dalam Sunset Talk. Sementara itu, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detik Sumut untuk membahas perkembangan bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Tapanuli Utara. Sejumlah bangunan dan ruas jalan lintas Sumatera pun ikut terdampak oleh kejadian ini. Bagaimana situasi terbaru saat ini? Sebesar apa dampak gempa yang terjadi? Ikuti laporan jurnalis Detik Sumut selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Simak berita-berita menarik lainnya dari Detikcom hari ini. Tidak ketinggalan pula analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hai, Detik Sore. Selamat sore. Gak cuma hore-hore mana? Di mana? Kita nggak perlu tagline lagi, udah tahu semua orang. Udah tahu ya, udah masuk ya. Benar. Ke sanubari, ke DNA udah masuk ya. Benar. Jadi gak perlu disebutin baik. Jadi kalau boleh, orang udah Pak. ngelihat ada Edo, ada Pocut, oh ini Detik Sore, ya tahu nggak cuma hore-hore kan gitu. Oh iya benar-benar. Sombong aja dulu. Ya boleh Pak. Tapi kita gak boleh sombong tau gak? Karena Karena di Indonesia ada salah satu daerah yang lagi gempa. I didn't see it coming. Lo gak boleh kan? Kita gak boleh sombong. Iya. Nanti Tapi dikasih bener gempa. sih. Iya benar. Jangan Takutnya jumawa jadi orang. Jangan jumawa jadi orang. Karena kita nggak pernah tahu di depan sana ada rintangan apa yang menghadang. Benar Tapi ya kan kalau kata ada band, walau badai menghadang. Dan Ku kan rindukan selalu setia bersama. bukannya menjagamu. Nah itu dia, itu perdebatan lagi. Menjagamu apa bersamamu nih? Ya bersama dulu baru menjaga. Gak mungkin menjaga tapi gak bersama kan. Ada ya kayak gitu ya? Ada sekarang banyak Ngejagain dari jauh ya? ngejagain tapi habis itu kalau misalkan udah ketemu sama jodohnya ya udah lepas aja. Dijagain jodoh orang. Oh ih sakit. Nah, kita boleh nggak? Ya kan ini kan ngomong-ngomongin jodoh-jodoh nih kayak mengguncang hati. Mendingan kita ngomongin gempa yuk. Iya gempa mengguncang Sumatera Utara ya Detikers. Yes. Kemarin itu di tanggal 18 Maret pagi sampai jalan lintasnya juga sempat terputus gitu karena ada gempa kembar istilahnya. Ada gempa yang berkekuatan 5,5 magnitudo dan juga 5,6 magnitudo. Gempa ini melanda Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, kampung saya. Benar. Tapi to be exact lokasinya itu nggak langsung berdampak tapi kerasa gempanya sampai ke sana. Oh berasa. Karena termasuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara juga anyway. Tapi yang kena nih jalur lintasnya termasuk dan juga beberapa daerah kayak di Pahae Jae dan juga Pajae Hulu. Tuh. Jadi ada timbunan longsor juga waktu itu sampai membuat jalur jalan lintas Sumateranya jadinya terputus gitu ya. Ini kita akan ngobrol sama teman-teman dari Detik Sumut ya Cut? Detik Sumut iya ada Abang Baringin Lumban. Betul nggak ngomongnya? Agak. Apa banyak nih lumban di sana soalnya. Bener nggak? Lumban apa? Lumban G. Abang Baringin. Lumban Coba. gaul berarti. Itu berarti manggilnya deh, kita coba ya. Abang gaul gitu. Coba. Bang. Halo. Hai, apa kabar Bang?
Iya, udah jelas. Suaraku jelas ya? Jelas. Jelas. Selamat. Bataknya nampak nggak? Bataknya nampak. Oh, kelihatan kok. Ini Kalau- dari rahangnya udah miwing banget soalnya. Mewing banget betul Iya. kata anak Tapi zaman bener nggak sekarang. Bang? Berarti lumban gini lumban gaul. Lumban gaul, Tuh lumban bener. gaul. Gitu. Oh, itu artinya apa? Itu marga. Oh itu marga. Marga. Bener. Hmm. Nah, Bang Baringin, ini kan kita juga kemarin dapat kabar bahwa gempa Ya. mengguncang Tapanuli Utara. Mhm. Gempanya kekuatannya 5,5 sama 5,6 gitu. 5,6. Iya. To be exact, daerah mana aja yang pusat gempanya di mana terlebih dahulu dan juga daerah mana saja yang terkena dampaknya, Bang Baringin? Mhm. Iya, oke. Ini ya, sekedar informasi di awal dulu bahwa kawasan Tapanuli Utara ini memang secara keseluruhan merupakan kawasan dengan patahan semangko ya. Ya. Jadi topografi dan geografisnya ini memang sangat rentan terhadap gempa tektonik gitu. Ini harus digarisbawahi juga dulu gitu. Ini gempanya tektonik gitu. Yang tidak dapat kita prediksi kapan terjadi Oke. dan seperti apa besarannya gitu. Nah, untuk yang mengalami gempa pada tanggal 18 pagi kemarin itu sekitar pukul 5 lewat ya, 5 pagi gitu. Itu di kawasan Pahai, tepatnya di Pahai dulu. Dan ada beberapa desa yang terdampak. Salah satunya desa di Pahai dulu itu sendiri memang mengalami dampak yang cukup besar gitu ya. Nah, kawasan Pahai ini sendiri ini merupakan kawasan lintasan untuk menuju daerah Tapanuli bagian selatan. Jadi jalur lintasan ini memang juga memiliki beberapa kawasan tebing, padat pemukiman, dan tanahnya memang secara kultur memang juga sangat-sangat rapuh sekali. Gitu. That's why ada longsor juga pada akhirnya ya ketika gempa ini terjadi Iya, ya. jadi longsor itu akibat gempa ya, akibat adanya gempa. Dari informasi yang kita peroleh, longsor ini sendiri diakibatkan adanya getaran yang cukup kuat dirasakan di warga di sana, sehingga mengakibatkan terjadinya longsor gitu. Dan longsor ini juga sempat menutupi badan jalan lintas yang menghubungkan Tapanuli Utara dengan Tapanuli bagian selatan. Oh, jadi sempat terputus ya Jalannya. Sempat terputus. ya, nggak bisa dilewati. Kalau sekarang berarti udah normal, Bang? Sudah. Info terakhir yang kita peroleh dari Kominfo Tapanuli Utara, Hendrik Surbakti, menyebutkan bahwa beberapa kawasan ini sudah dinormalisasi, tetapi belum pulih sepenuhnya ya. Dan data terakhir juga yang kita info sudah dapat dilintasi, tetapi belum maksimal gitu. Dan untuk beberapa warga yang terdampak juga sudah dilakukan penanganan cepat oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk dari pihak Polres Tapanuli Utara sendiri gitu. Bahkan sampai saat ini pihak Polres Tapanuli Utara standby di sana untuk melakukan monitoring gitu, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan jajaran terkait di sana. Untuk korban jiwa, apakah masih sama data terkininya? Ada satu orang warga yang tewas, Bang? Ya, ini data terakhir pukul 15.16 yang kita terima dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyebutkan data terakhir itu memang hanya satu yang meninggal, tapi ada satu orang mengalami luka-luka. Dan kondisi terkini hasil rapat yang dipimpin oleh Bapak JTP Bupati Tapanuli Utara semalam pukul 11 malam atau sekitar 23 WIB sudah dilakukan langkah-langkah menghadapi bencana yang saat ini sedang terjadi ya. Karena data terakhir yang disebutkan itu ada sekitar 23 sekolah yang rusak. Ada 23 sekolah yang rusak itu, dan ada sejumlah rumah warga juga yang rusak gitu. Rumah hunian warga termasuk rumah ibadah ya. Dan desa yang terdampak di Kecamatan Pahai Julu itu ada 3, yakni Desa Huta Barat, ada Desa Lumban Garaga, dan Desa Simanampang gitu. Ini ada 3 desa yang memang sudah kita terima datanya, yang sudah dengan total kerugian itu sekitar 117 juta lebih. Baik. Untuk rumah warga gitu.
Kalau daerah yang terdampak berarti baru di daerah Pahae doang ya Bang ya? Iya, Pahai doang. Cuma di Simorangkir daerah nggak kena ya. kok. Simorangkir, Panggabean nggak kena. Tahu abangnya berarti. Tahu, iya. Benar, si Morangkir di Iya, mana karena tempatnya. kalau kita ke Pahai ini kan kita harus lewat dulu Betul. ke kawasan Panggabean, Simorangkir gitu, baru tembus ke Pahai dulu, Pahai Jaya, Simangumban dan Purbatua perbatasannya. Gitu. Atau sebaliknya ya Bang ya. Iya, sebaliknya gitu. Tapi Bang kan ada satu musibah juga yang terjadi di Sumatera Utara nih, yaitu ada banjir di Parapat. Apakah itu ada hubungannya? Secara geografis tidak. Karena ini secara geografis dan administrasi ini sangat berbeda ya, gitu. Betul. Ya. Karena geografisnya gini, yang seperti saya sebut tadi, kalau kawasan Tapanuli Utara ini memang kawasan yang langsung berbatasan dengan Patahan Semangko, yang langsung berada di atas Patahan Semangko gitu. Nah kalau untuk yang di Parapat di Kabupaten Simalungun gitu, untuk saat ini informasi yang terakhir yang kita peroleh kan itu akibat adanya kerusakan alam di sana. Nah, tapi belum ada rilis resmi dari pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah kabupaten apa penyebab yang banjir yang terjadi di Parapat gitu. Baik. Dan peristiwanya juga ada tenggang waktu yang berbeda gitu ya. Tenggang waktu yang berbeda. Kalau yang terjadi di Parapat itu kan lebih identik pada banjir kiriman atau tidak adanya resapan air sehingga banjir itu meluap dari dataran tinggi ke kawasan yang paling rendah gitu. Baik. Lebih dulu terjadi yang banjir di Parapat juga ya ini. Banjir di Parapat. Nah, tapi dua-duanya merupakan ini ya kawasan lintas Sumatera ya untuk daerah pantai barat gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau di Pahae secara geografis memang itu rentan terjadi gempa tektonik. Rentan terjadi gempa tektonik tapi tidak bisa kita prediksi gitu ya. Nah kalau yang terjadi di Parapat itu kan dalam catatan Detikcom sendiri ini baru terjadi kali ini gitu. Baru terjadi kali ini ya dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir gitu. Ini ada fenomena apa berarti Bang yang dicatat? Nah ini yang mau kita cari sama-sama, apakah benar ada kerusakan ekosistem di sana, apakah memang lingkungan di sana sudah tidak terjaga lagi, sudah tidak terawat lagi gitu. Karena kita tahu sendiri ya di sana kan memang ada beberapa yang menggunakan kawasan-kawasan hutan gitu untuk dikelola sebagai kawasan industri gitu. Iya. Tetapi ya nanti kita tunggu informasi selanjutnya aja ya. Terjadi kita kan nggak bisa menerka-nerka gitu, kita kan nggak bisa beropini juga gitu. Siap. Betul. Untuk yang di Tapanuli Utara berarti sampai saat ini itu penanganan untuk jalan sudah bisa kembali dilalui. Lalu untuk rumah-rumah warga yang terdampak seperti apa penanganannya Bang Baringin? Nah, informasi terakhir untuk penanganan rumah warga saat ini sudah dilakukan bantuan yang penyerahan bantuan dan pertolongan sementara ya untuk warga yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati JTP Huta Barat gitu di sana. Nah, untuk bantuan-bantuan seperti warga anak-anak yang mengalami trauma sudah langsung diturunkan OPD-OPD terkait untuk melakukan traumatic healing terhadap mereka gitu. Pengobatan trauma karena secara psikologis banyak warga di sana itu ketakutan untuk kembali ke rumah karena mengingat gempa kali ini kan sampai menelan korban jiwa gitu ya. Kalau secara karakter masyarakat sebenarnya sudah terbiasa dengan gempa. Iya. Nah tapi yang jadi membuat mereka agak sedikit gelisah dan khawatir itu ini kan sampai jatuh korban jiwa gitu. Jadi kalau masyarakat Tapanuli Utara sebenarnya masyarakat yang sudah paham gempa ya, tetapi tidak melihat sampai adanya korban jiwa seperti ini gitu. Berarti secara historis gempa yang terjadi barusan ini atau kemarin ini juga sama lah ya istilahnya kekuatan gempanya masih sama dengan catatan empiris sebelumnya gitu. Masih bahkan sebelum-sebelumnya kan kalau kita mengingat sejarah ya di era tahun 80-an pernah dengar Sungai Sigeaon di Tarutung? Oh pernah dong. Kalau nggak pernah saya nanti langsung dipecat dari kakak Bang. Oh gitu. Oh ya. Pernah. Namanya Aek Sigeaon ya. Aek Sigeaon gitu. Nah itu sendiri kan tanggulnya di era 80-an itu pernah jebol ya, pernah rusak karena akibat gempa gitu. Dan di era tahun 2007 sampai 2009 juga gempa yang sama pernah terjadi hingga putusnya jalan di kawasan Simangumban gitu.
Nah, kalau untuk beberapa tingkat longsor sebenarnya juga dulu pernah, tetapi di beberapa dekade yang lewat gitu, seperti di kawasan Tarutung sendiri, yaitu di kawasan Sihobu gitu, adanya longsor yang cukup besar gitu. Nah, tetapi ini kan disebabkan adanya getaran gempa yang mengakibatkan longsor, berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu. Jadi ini yang membuat gempa kali ini agak sedikit membuat warga itu agak trauma lah. Baik, Iya. baik. Tapi Gubernur Sumut belum ke sana ya Bang ya? Infonya infonya belum, tetapi Bapak Bupati Tapanuli Utara dan Kapolresnya, bentar saya buka catatan dulu, soalnya pertanyaannya cukup banyak. Siap. Emang kita Jadi, agak Bang, ajaib pertanyaan-pertanyaannya Agak Bang ajaib. Baringin. udah yang ditanya kepala biro yang nggak pernah nangani redaksi gitu ya, jadi agak sedikit. Siap. Ah, ya. Jadi ini info terakhir yang kita terima dari Bapak Lauten Kubolon, Humas dari Polresta pun juga menyebutkan bahwa telah dilakukan koordinasi di Tapanuli Utara, baik antara Bapak Bupati Tapanuli Utara, JTP Huta Barat, dan Bapak Erni Sitinjak selaku Kapolres di Tapanuli Utara, terkait langkah cepat untuk penanganan bencana yang ada di Tapanuli Utara sendiri gitu. Karena bencana ini kan bukan sesuatu yang diharapkan dan tidak dapat prediksi gitu. Jadi yang harus dilakukan itu sekarang ini langkah untuk pemulihan warga dulu, pemulihan trauma, pemulihan jalur lintasan, karena itu sangat mempengaruhi untuk perekonomian warga di kawasan Pahae. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bang Baringin Terima Lumban kasih, Gaul, Kepala Bang. Biro Detik Sumut udah mau bercerita bareng sama kita di sini Detik Ya. Sore. Siap. Selamat bertugas Baik, kembali Bang. selamat sore, Selamat sore. Bang. Siap, selamat sore. Itu Jadi dia. emang kalau misalnya dikaitkan sama cuaca ekstrim gitu, bisa jadi ada cocok loginya sih, karena Ada. karena adanya cuaca ekstrim sekarang, jadi banyak fenomena alam tuh yang makin lama tuh bermunculan di mana-mana di sejumlah daerah gitu. Tapi tau gak sih menurut yang gue cek di Riset Reels kemarin. riset di Reels. Riset di Reels. Itu tuh emang lagi ada fenomena bulan apa gitu. Nanti gue kasih lihat. Oh gitu, maksudnya karena ada bulan itu terus jadinya itu menunjukkan Iya, alam jadi tuh emang sedang tidak bersahabat alam gitu. dan bahkan makhluk hidup. Gak cuman kita, binatang juga. Ini nanti gue kasih lihat. Oh, pantesan mood gue hari-hari ini agak swing. Oh, Pengen berubah jadi gorila kayaknya gue kalau ngeliat bulan. jangan berubah sekarang. Jangan berubah sekarang, mendingan kita cek jalanan di Indonesia dulu gimana yuk. Wah banyak nih jalanan di Indonesia kita cek. Iya dong, kan kita mau ngecek jalanan di Indonesia. Iya. Ya kan, kita sapa dulu Brigadir Cici. Hai. Halo, selamat sore Brigadir Cici. Selamat sore Brigadir Cici. Selamat sore. Udah tahu belum tagline-nya Detik Sore? Belum. Aku yakin kalau Brigadir Cici pasti tahu tagline-nya Detik Pagi kan? Iya, betul Karena sekali. aku sering lihat Brigadir Cici ada di Detik Pagi. Tapi sore, kayaknya ini baru pertama kali Brigadir Cici mampir ke Detik Sore gak sih? perdana. Iya ya. Perdana. Welcome to Detik Sore Brigadir Yeay. Cici. Terima kasih. Nanti ya terakhir kita kasih tahu ya tagline-nya ya. Setelah melaporkan kondisi jalanan di sejumlah daerah di Indonesia. Kali ini ada 146 titik ya yang mau dilaporin ya Brigadir Cici ya. Wah, kebanyakan dong. Kebanyakan ya. Kebanyakan dong. Kirain kurang banyak tadi. Kurang banyak, maunya 1000. Baiklah, silakan laporannya Brigadir Cici. Silakan. Ya, untuk menemani aktivitas Detiker sore hari ini, mari kita update bersama perkembangan arus lalu lintas. Dan yang pertama saya akan mengajak untuk memantau dari sekitaran kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pada sore ini terpantau langsung kendaraan yang melintas menggunakan jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran. Sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana kendaraan-kendaraan yang akan turun menuju ke arah jalur arteri hingga saat ini sudah dipadati oleh kendaraan roda 4. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, baik menggunakan jalur arteri dan juga jalur tol, hingga saat ini meningkatnya volume kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, serta tetap menjaga batas jarak aman kendaraan Anda. Berikutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Dago, Bandung.
Kondisi arus lalu lintas dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati yang melalui jalan arteri hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya masih melaju dengan kecepatan normal. Dan kendaraan-kendaraan yang menggunakan flyover Pasopati hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama juga terlihat dari arah Juanda atas yang akan menuju ke arah Juanda bawah. Dihimbau bagi para pengendara untuk bersabar menunggu antrian traffic light demi menjaga kenyamanan bersama di jalan. Berikutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Cokroaminoto, Denpasar, Bali. Terpantau langsung dari pantauan CCTV bahwa untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Ubung yang akan menuju ke Jalan Cokroaminoto terpantau dalam keadaan relatif lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana antrian traffic light dari arah Jalan Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke Jalan Gatot Subroto Timur. Dan juga detikers terpantau langsung bahwa saat ini kondisi cuaca pada kawasan ini sedang diguyur hujan ringan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin. Dan terakhir kita akan beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asit yang akan menuju ke arah Jambi terpantau dalam keadaan relatif lancar. Begitupun terlihat dari arah Palembang kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dihimbau bagi para pengendara sepeda motor untuk tidak melawan arus pada sekitaran kawasan ini karena rawan akan kecelakaan. Detikers, kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk selalu cek kondisi kendaraan, selalu menjaga kesehatan, dan pengemudi untuk selalu menjaga stamina, serta rencanakan tujuan dan jalur dengan matang agar mudik bisa selamat, mudik aman, keluarga nyaman. Dan untuk detikers yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas, selain Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center di 9119, detikers juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id ataupun di IG Korlantas Polri, di IG Korlantas NTMC Polri. Demikian informasi yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran beberapa wilayah di pantauan CCTV Polri yang ada di Indonesia, dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih banyak. Atas laporannya, kita kasih Iya. tahu deh satu tagline yang Yes. dikenal oleh seluruh dunia. Betul, Detik seluruh sore. dunia loh. Gak cuma hore-hore. Ya, jadi nanti kita akan berpisah dengan tagline itu ya, Brigadir Cici ya. Brigadir Cici jawab ya. Oke. Oke. Sure. Oke. Tapi sebelumnya Brigadir Cici, apakah nanti operasi ketupat bertugas di luar kota atau tetap di dalam kota atau seperti apa? Ya, betul sekali. Kita ada pembagian 4 jalur dan kebetulan saya dapat jalur Cikampek. Widih. Cikampek. Siap Ya. bertugas ya nanti ya di operasi ketupat ya. Terima kasih. Nanti kita nyusul ya, Selamat Brigadir bertugas Cici. bersama-sama kita. Nyusul ya. Iya. Live Nyusul langsung dari ya, tol live. Cikampek. Betul, Nanti betul. Pocut akan ada di sana. Oh, wow, saya ya. Kenapa nggak Bapak? Terima kasih sekali lagi Brigadir Terima Cici. kasih, Oh Brigadir iya, Cici. Terima tagline-nya kasih. dong. Tagline-nya. Jangan lupa datang lagi besok di Detik Sore. Hore, hore, hore. Ore, bagus. Hore, hore, hore. Hore, hore, hore. Terima kasih. Terima kasih, Brigadir Terima Cici. Aku punya tagline baru. Hore, hore, hore ya. Detik Sore. Hore, hore, hore. Kita break, sesaat lagi kita akan bertemu dengan orang penting lainnya di dunia ini. Jangan Yes. kemana-mana. Tetap bersama kami, tentunya cuma di Detik Sore. Hore, hore, hore. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing.
Cica galing. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka. Cica galing. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka. Hey, masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Oh, udah balik lagi, udah nggak hore-hore-hore. Udah nggak hore-hore. Kita balik lagi ya. Yo. Kita selang-seling jadinya. Jadi pakai tagline lama sama yang baru. Selang-seling. Aku suka, Kamu suka? aku suka. Ada produknya di depan kita. Dadah. Jadi Ih. guys, bicara soal Ramadan, Yes. puasa, biasanya kan kita suka ngiler tuh kalau sore-sore, aduh pengen jajan apa betul. ya, asik gitu ya. Cuma kan jajanan tuh juga banyak juga yang kadang-kadang zong, kadang-kadang menjebak gitu ya. Ih, betul. Nah, supaya jajanan yang gak kejebak Detikers, salah satu pilihan snack terbaik untuk mengisi hari-harimu yang lapar itu adalah dengan mengkonsumsi kusuka. Betul, karena terbuat dari ubi yang di Indonesia itu apa namanya? Coba tambahin. Kenapa ubi di Indonesia? Ubi di Indonesia tuh Udah, banyak. ubi di Indonesia tuh banyak dan kualitasnya tuh bagus-bagus. Benar kata Pocut, Jadi karena sehat loh. karena sehat juga tentunya Iya. umbi-umbian kan, dia juga Betul. banyak seratnya juga. Jadi Iya. buat orang-orang yang kurang serat nih, Iya. cocok banget nih, snacknya juga bisa menambah serat kita biar lancar metabolisme tubuhnya. Nah, betul. selain itu juga Indonesia tuh for your information, Jun, Ya. adalah penghasil ubi jalar terbesar di dunia. Oke, Enggak dong. terbesar di dunia. Enggak dong, itu kan saya challenge tadinya. Oh, Mm. gitu. Challenge, kirain. Yang mau gue bilang adalah di Indonesia tuh ada beberapa daerah yang Ya. menghasilkan ubi jalar cukup banyak Oke. jumlahnya gitu ya. Ada di Jawa Barat, di Ya. Jawa Timur, di Jawa Tengah, Sumatera Utara, sama Sumatera Selatan. Nah, tapi Oke. ada juga daerah di Pulau Jawa yang sangat terkenal ubinya. Apa tuh? Do you know what? Tahu? Apa? Di mana? Desa Cilembu. Betul. Ih. Kok tahu sih? Karena ada Tahu skripnya. lah, karena ada skripnya. Oh berarti ubi Cilembu diambilnya dari desa Cilembu ini, benar nggak sih? Bisa jadi. Ya kan? Berasal dari nama sebuah desa yang ada di Sumedang. Iya. Jadi desa Cilembu di Sumedang, Jawa Barat ini Detikers katanya adalah merupakan daerah di Pulau Jawa yang terkenal dengan ubinya. Ya. Desa ini punya lahan yang subur dan gembur yang sangat cocok untuk budidaya ubi. Nah, saat ini ubi Cilembu sendiri punya target pasar yang luas sampai ke luar Jabodetabek. Dari ePrints UMM, ubi Cilembu ini bisa ditanam di daerah lain tapi rasanya akan berbeda. Nah, hal ini terjadi karena unsur hara dalam udara dan tanah mempengaruhi karakteristik ubi tersebut. That's why karena di Jawa juga kan banyak sekali gunung-gunung api ya, yang juga tanahnya itu adalah menghasilkan Ya. tanah yang gembur yang akhirnya kalau ditanam itu punya kandungan gizi nutrisi yang juga bagus-bagus Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau kusuka juga ada yang terbuat dari ubi Cilembu. Oh ada juga ya. Ada juga Iya, yang warnanya iya. ungu-ungu tuh. Nah, ada tuh. Kemarin kita juga ada tampilin produknya di sini kan. Iya, iya. Tapi yang ubi jalar juga ada Detikers seperti yang ada di depan kita sekarang nih. Ini adalah kusuka varian originalnya dan juga ada beberapa rasa Originalnya. lainnya yang ada di depan nih. Ada balado juga, ada Iya. barbecue juga. Kalau aku sih favoritnya selalu the one and only barbecue. Balado aku tuh. Tapi by the way gue tuh
kalau misalkan traveling tuh suka banget bawa chips-chips gitu loh dari Indonesia. Nah, Kusuka ini adalah favorit gue. Kenapa? Karena gue bisa sarapan pakai ini, makan siang pakai ini, Serius? makan malam pakai ini. Oh, ini. Enggak, tapi maksudnya kayak Gadoannya. enggak gaduannya. Jadi misalkan pagi-pagi nih gue kasih tahu ya, menu nggak ribet breakfast gue adalah kayak gue tinggal bikin telur orak-arik, tau gak sih? Terus habis itu makannya pakai ini Kusuka. Ceritanya nachos. Oh, Nachos ceritanya Indonesia, iya nachos, dicocol kan. telur orak-arik. Nah kalau misalkan Scramble egg. scramble egg. Nah kalau misalkan siang-siang, kalau misalkan kita kan orang Indonesia tuh kebiasaannya tuh pakai kerupuk kan. Ya, Ya kan. Nah itu pas banget nih yang original, pakai nasi, pakai ayam, pakai sambal, pakai yang original. Menurut gue sih komplit sih itu. pecah, Komplit sih itu. pecah. Mana bumbu-bumbu dari Kusuka ini juga bikin makanan tuh jadi tambah enak juga Iya. rasanya jadinya. Dan gak Rasanya berlebihan tuh juga kan. blend gitu loh. Kayak kalau Exactly. misalkan di mulut rasanya menyatu, kayak bentukannya kayak DNA. Wih, Menyatu. menjalar dia, menjalar ke seluruh gitu. tubuh. Heeh. Nah, tapi juga dengan bertepatan sama momen Ramadan yang Ya. bentar lagi juga mudik, mungkin juga udah ada yang mulai mudik nih. Ya. Nah, buat perjalanan di tengah kemacetan atau kepadatan lalu lintas nanti ini mah cocok banget kata gua sih. Bener banget lagi. Di stok dari sekarang Detikers buat kalian yang mungkin udah berencana untuk mudik di akhir pekan ini atau mungkin di pekan depan. Stok sekarang karena hari ini juga di detik.com, di 20.detik.com itu seperti yang dilihat di layar sekarang ada harga spesial yang ditawarkan untuk kalian bisa beli dengan harga lebih murah. Enggak. Wih, ini mah wajib banget di war. Loh, iya loh. Betul. Ini mah wajib banget di Benar, war. benar. Nambah Di lagi war. list yang harus di war ya. Iya, iya kan ngapain coba. Orang gue juga suka nih kalau misalnya lagi puasa-puasa gini emang paling seru nge-war. Karena tiba-tiba gak berasa. Ngorok sama tetangga. Enggak jangan. Perang Nge-war belanja tetangga. aja. Oh. Gitu. Nah ini nih salah satunya yang bisa kalian warin Detikers. Karena harganya benar-benar yang kayak gak masuk akal, harus dibeli karena takut kehabisan. Paham gak? Iya, harganya miring banget. Kalau misalnya dilihat nih sekarang ada 7 produk yang ada di layar Ya. bisa disaksikan di 20.detik.com. Itu ada Kusuka original yang 180 gram, harganya dari 42.000 jadi 29.900. Apa? Ini nggak bisa sih, harus check out sekarang. Apalagi Pak? Ada lagi Kusuka barbecue 180 gram, harganya juga dari 42.000 jadi 29.900. Wow, luar biasa. Apalagi Pak? Coba. Yang balado juga segitu jadi 29.900. Wow. Tapi nih ada nih. Kenapa Wih, sih harus ngeliat layar gua? Kenapa gak lihat layar sendiri? karena saya belum buka Pak. Boleh nggak? Nih ada nih. Wih, yang ubi mix original 40 gram dari berapa nih? 18.000. 18.000 jadi 14.900, lumayan buat Tetap kalau ya. misalkan taruh-taruh di mobil Detikers. Ini mah Langsung. bukan lumayan lagi buat ibu-ibu mah. Kalau udah kortingnya sampai 3.000, ini mah check out aja sekarang langsung. Enggak, yang bungkus inilah semuanya. yang ini yang 42.000 Asli sih. jadi Iya, kemasan 29.900. party pack kan Menurut berarti. gue sih langsung aja ya di check out karena kapan lagi dapat kayak gini harganya? Menurut gue Ya sih kan? suara Pocet nih udah nyampe ke lantai 9 di gedung sebelah. Semangat banget. Ya emang semangat. Enggak, soalnya bayangin ya dapat harga segini kapan lagi. Terus habis itu belinya gampang, udah kita provide tinggal pencet. Betul. Ya kan? Tinggal diklik linknya yang ada di 20detik.com, di situ nanti akan diarahkan ke Shopee, tinggal check out deh pakai akun Shopee. Iya, mau. Aku mau sekarang, baik. Wih, langsung check out. Ini namanya ceritanya nge-war, Pak. Iya, gitu Lumayan ya. soalnya ini kan berarti 10 hari lagi menuju lebaran, bener gak? 10 atau 11 hari lagi ya kan? Iya. Bingung kan kalau misalkan ada tamu ya nanti di rumah. Apalagi anak-anak kos ya Iya, kan? betul. Bingung loh kalau misalkan tiba-tiba ada nih temen lo kayak, Bawa "Do, lo segeng." kemana?" Oh. Gitu kan. Nah nih suguhin Kusuka. Bisa Karena ya? apa? Karena aku suka, kamu suka lah. Betul, karena aku suka, kamu suka. There you go. Selain juga singkong ini juga punya manfaat yang banyak, Yes. dia ini juga jadi salah satu bahan makanan pokok
yang banyak dikonsumsi sama penduduk Indonesia, Cut. Makanya harusnya sih lidah kita tuh nggak asing lagi buat Betul. ngemilin kusuka. Kayaknya buat diet juga ini bisa deh. Bisa, Pengganti bisa, nasi, ya nggak sih? bisa. Lagian Kan manfaatnya karbo juga juga. banyak kok. Singkong itu jadi bisa menambah energi, menurunkan resiko sindrom metabolik, menjaga kadar gula darah, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Penting cewek-cewek. Makan singkong yuk. Terus habis itu meningkatkan sistem pencernaan, membantu menurunkan berat badan, gengs. Apa itu kapsul-kapsul? Apa itu? Makan singkong, ya kan? Sama mencegah penyakit kardiovaskular. Banyak ya. Tapi gue paling tertarik sama meningkatkan kesehatan kulit dan rambut sama membantu menurunkan berat badan. Apakah aku ganti nasi aku dengan singkong ya? Bisa, Bisa kan? bisa. Enggak, tapi sekarang kan juga banyak tuh singkong yang bentukannya nasi. Oh Nah, iya, iya kan, ada kan? porang namanya. Bukan, salah. Iya dong. Itu kan singkong. Iya bukan singkong tapi mirip. Mirip ya, mirip. Salah satu bahan dasar dari beras yang kita konsumsi gitu, namanya porang salah satunya. Nah, jadi tadi ada banyak juga ya, Cut, kalau misalnya kita lihat dari Healthline itu ada 100 gram singkong yang sudah dimasak itu bisa mengandung nutrisi seperti ini. Nutrisi kayak Jadi gimana guys, Pak? kalorinya 191, jadi 100 gram 100 singkong gitu gram, ya. oke. Proteinnya 1,5 gram. Oke. Lemaknya 3 gram, karbohidratnya Oke. 40 gram, seratnya 2 gram, vitamin C-nya 20% dari kebutuhan harian. Jadi lumayan nih membantu melengkapi kebutuhan harian vitamin C 1/5-nya untuk kita. Kalau Iya, makan oke lah. 100 gram. Kalau makan 3 Ini bungkus kita- berarti bisa Ini berapa? berapa per 5 jadinya, 3/5 atau setengah lah. Oke lah, Bisa. kita. Jadi banyak sekali manfaatnya Detikers, dan juga punya zat kalium, magnesium, tembaga, tiamin dan niacin. Jadi bisa juga untuk menambah stamina kita. karena makan Iya, singkong. apalagi kalau ibu-ibu mau kasih snack buat anaknya, aduh takut nih worry ya kan, mendingan kasih kusuka aja, anak-anak udah pasti suka, terus terjamin tenang kehidupan udah. Belinya di mana nih? Tuh kasih paham lagi Cut harganya, silakan. Kita kasih lihat ya harganya ya buat yang nih kusuka original dari 42.000 jadi 29.900. Kurang meriah. Kita ulang ya. Nih, kusuka barbecue dari 180 gram dari 42.000 jadi 29.900. Berapa lagi? Ada kusuka balado 180 gram dari 42.000 jadi 29.900. Yang celembu yang ubi talas. Itu ya yang ubi mix original. Oke, kusuka ubi mix original dari 18.000 jadi 14.900. Sama ini juga belum disebut yang rasa rumput laut. Oke, yang rasa rumput laut nih, cassava leaf seaweed. Nih, dari harga 20.000 jadi 16.700. Langsung dicek out Detikers. Mas Yansa, aku minta asuransi THT abis ini setiap siaran sama Pocut kalau ada yang jualan. Lumayan. Gue suka jalan-jalan gini, suara gue kayak Tapi beneran loh Detikers, menurut gue langsung di check out karena ini harganya lagi murah banget, apalagi yang dari 42.000 jadi 29.900 dengan besaran 180 gram, itu gede banget, bisa buat sekeluarga ya kan, apalagi ini bulan Ramadan bisa buat bukaan juga. Terus abis itu snack malam-malam juga oke, apalagi yang punya anak tenang karena ini kusuka gengs. Bukan yang kayak nggak jelas gitu, ini kusuka yang udah dari zaman dulu. Paham nggak? Paham nggak? Berasa zaman dulu, zaman perang gitu, zaman W.R. Supratman masih bikin Indonesia Raya. Masalahnya gue tuh dari kecil makan kusuka, mak gue yang bawain dari kantor. Oh, pantas jadinya gini ya, pintar maksudnya. Pintar, Iya. karena aku makan singkong setiap hari. Aku suka keju.
Jaipong dong. Kamu suka disco. Aku sukanya Velocity. Oh iya. Nah, aku hanya anak singkong yang nyanyi Ari Wibowo tuh. Ya ampun zaman dulu banget. Zaman dulu banget. Saya nggak tahu Zaman tuh dulu lagu banget. itu. Yang pasti juga aku suka ini, Jod kan Mm-mm. tahu kan, kemarin kita juga udah kasih tahu Detikers juga sih kalau ini udah mendapatkan cap FDA yang terkenal. Iya. Susah sekali untuk didapatkan itu. Makanya Kusuka ini gak cuma dicoba atau dirasakan, dikonsumsi sama masyarakat Indonesia doang, udah go global. Sekarang Iya. udah tembus pasar Amerika, obviously karena udah dapat FDA, juga nembus pasar Korea Selatan, juga ke UK juga. Jadi udah no worries deh kalau mau konsumsi Kusuka karena dijamin keabsahannya. Pokoknya emang kalau aku suka, kamu suka. Itu dia. Itu dia. Ini bisa dipakai buat ini juga, apa namanya, pick up line juga. Coba gimana? Coba gimana? Kasih tahu dong. Kamu tahu nggak Ah. aku suka? Kenapa? Karena aku suka, kamu suka gitu. Bisa kan? Bisa dong. Boleh deh Pak. Karena kan kalau misalnya kita punya kesukaan yang sama, berarti itu kita cocok kan biasanya. Betul. Iya nggak sih? Enggak juga. Enggak juga memang. Tapi bisa. Bicara soal cocok tuh banyak ya spektrumnya. memang. Cocok beda ya. Ah. Beda apa ya gue? Cuma salah satunya tuh bisa dengan misalnya kesukaannya sama gitu. Sama-sama suka Kusuka bisa. Maka nonton Bisokop pakai Kusuka bisa. Nonton film pakai Kusuka bisa. Oh iya bisa. Coba. Gua Makan mau. sate pakai Kusuka bisa. Enggak, masalahnya aku suka ini bisa buat temen makan apapun. Iya makanya. Gue kepikirannya tau gak sekarang makan apa? Makan somai pakai kusuka. Yang original. Nyambung. Cobain somai pakai kusuka. Enak banget lagi. Udah ada di sini rasanya. Ya udah nanti buat bukaan ya. Iya buat bukaan ya. Bukaan bisa ya. Cus, beli sekarang juga lo juga termasuk tuh yang harus beli. Iya, Coba nih, ini makanya. mumpung lagi harganya tinggi, Pingin tinggi deh. murah. Tuh, Pingin. nggak cuma ISG doang yang harganya lagi murah di Tikers. Kusuka Kusuka juga. lagi Bener. dikasih banyak potongan harga nih. Iya. Kusuka tuh benar-benar deh berbeda-beda tapi semua kusuka. Garingnya tiada banding. Wih. Harus ada gituannya. Jadi kayak sama dengan semboyannya bangsa Indonesia ya, berbeda-beda tapi suka juga. Betul. Iya Pak. Berbeda-beda Kalau- tapi beda suku. Betul. Bener kan gue? Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Kusuka Iya. berbeda-beda tapi semua aku suka. Betul. Garingnya nggak ada bandingnya. Bahkan sama leluconmu yang kau siapkan dari jauh-jauh hari itu juga kalah garingnya. Garing banget. Riuk. Rasanya keras. Yes. Hari ini akan bisa dinikmati sepanjang hari Detikers. Pokoknya sampai detik sore Sampai- selesai. Oh, Ini masih oke. bisa di check out ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan Kusuka dengan harga miring. Ya. Bisa langsung di check out di websitenya detik.com, tepatnya lagi adalah di 20.detik.com. Di tayangannya Detik Sore, di layarnya ada pilihan produk di situ. Ada etalasenya nomor 1 sampai nomor 6, 7. Nah itu semua bisa dibeli, diklik yang tombol beli, habis itu Iya. nanti bisa langsung di check out lewat akun Shopee-nya. Iya. Udah pada bisa, udah pasti, udah hari-hari. Udah paham kita, lah ya udah kalau paham banget. War begitu ya. Tapi kalau bulan Ramadan emang kita makan ya, makan makanan. Kalau zaman enggak kalau Makanan naon sih. namanya juga puasa ya. Kalau puasa emang kadang-kadang otak gue nih udah kepikiran makan somai pakai kusuka yang original. Tapi maksud gue kalau misalkan bulan puasa enakan kita nge-war makanan. Kalau misalkan di luar bulan puasa tuh biasanya kayak skincare, lipstick gitu-gitu. Oh ya, war Kalau gue takjil. banyakan war makanan di bulan Ramadan ini. Iya, apa biasanya yang udah lo lakukan? Kusuka Ini kan hari ini. Hari ini. Kemarin-kemarin kan ini puasa udah jalan 18 hari. jujur kemarin-kemarin Kemarin belum puasa. enggak kemarin-kemarin gue kayak BM-nya agak-agak unik gitu. Apa? Ada apa namanya lapis Lapet. legit. Oh, lapis legit. Lapis legit. Enggak itu lapis legitnya Lapis nge-war. legit Cimehong. Bukan, Bukan. ada deh satu. Mahal tahu lapis legit. Mahal. Kalau murah berarti bukan lapis legit Masa tuh. lapis legitnya harga segini?
Oh iya. Kan gue kayak Hmm. terus kecil cuman segini masa. Iya, tapi emang lapis legit Keluar. mahal. Karena bikinnya tuh lama banget dan juga kan berlapis-lapis kan. It takes time. Time is money. Oh iya benar juga ya. That's why it costs so much. Makanya daripada beli lapis legit mendingan beli Kusuka, udah diskon terus habis Nggak itu apa-apa. gak ribet. Nggak apa-apa juga kalau mau beli lapis legit Detikers kan juga jualan orang ya. Nggak tapi apa-apa dong. Enggak, cuman kan ini jadi ada pilihan manisnya, ada pilihan gurihnya kan boleh. Iya. Lapis legit pakai Kusuka enak kali ya? Bisa juga kok. Bisa kan yang original makanya. Udah kita ingetin sekali lagi jangan lupa pokoknya di check out Detikers di lamannya 20 detik di 20.detik.com. Di situ semuanya udah bisa lah ya, lihat di situ ada tombol-tombolnya, tinggal beli, check out. Yes. Langsung tinggal tunggu di rumah nanti untuk bisa dinikmati bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang. Betul sekali. Karena aku suka, kamu suka. Kita break dulu ya Detikers, sekarang kita mau lanjut nge-war lagi. Abis ini Yes. kita akan punya sajian menarik untuk membahas kondisi market yang lagi Nah. kebakaran. Ini Sesaat dia. lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore, hore, hore. Hore, hore. Cica Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Cica Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Cica Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Cica Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka.
masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Karena tadi udah lihat sentimen market, berarti ini saatnya Kita menutup market. Yes. Market hari-hari ini penuh dengan kegelisahan karena banyak investor yang lari dari pasar modal dalam negeri, nggak tahu kemana larinya. Yep. Tapi yang pasti market mengalami koreksi dalam waktu mungkin bisa dibilang selama 6 bulan terakhir gitu, dari tahun lalu bahkan. Nah, puncaknya kemarin di mana ISG crash sampai turun hampir 7% kayaknya. Terus habis itu ditutupnya lebih tinggi lagi, cuma masih tetap koreksi. Dan kali ini kita akan bahas bersama seperti apa pergerakan market hari ini setelah kemarin dar-der-dor koreksinya. Seperti biasa kita udah kehadiran Momo Geisha di sini. Selamat sore Mbak Momo. Selamat sore Mbak Momo Momo. Geisha marah nggak ya dibilangin? Kamu yang kesit. Harusnya nggak, gua yang harusnya marah ya. Dimirip-miripin ya. Harusnya Mbak Sandra yang marah ya. Tapi kalau bicara soal ISG hari ini nih Ya. Mbak Sandra, kan ada beberapa direspon sama otoritas pada akhirnya dengan cepat mengubah kebijakan gitu. Salah satunya adalah sekarang boleh emiten melakukan buyback tanpa harus lewat RUPS. Nah, jadi untuk mempertimbangkan kondisi volatilitas cuy market hari-hari ini gitu. Ini bentuk kepanikan atau memang mitigasi aja, memang biasa nih mitigasi kayak gini. Oke. Ini sebenarnya sebelumnya nggak ada sih yang tiba-tiba disuruh pada dikumpulin buyback ya. Apalagi di sini buybacknya udah boleh tanpa RUPS. Berarti kan Iya. emang tanda kutip panik pastilah. Tiba-tiba kemarin kan 7% sempat di suspend, trading Iya, halt trading halt. gitu kan. Ya itu berarti harusnya sih kalau menurutku IHSG itu kan gambaran perekonomian ya. Satu negara tiba-tiba anjlok, tiba-tiba indeksnya itu berarti ada something, ada sesuatu. Nah, bagusnya ya bagus sih pemerintah kita kemarin tiba-tiba udah langsung aware gitu kan. Bikin kebijakan Langsung baru itu. ya pas kemarin juga sesi kedua langsung didatengin tuh wakil DPR kan. Mendatangkan Tapi itu bagus bursa. sih, maksudnya bukankah itu jadi sebuah simbol kepanikan juga? Kok bisa sampai wakil ketua DPR datang ke bursa gitu? Iya, berarti kan itu sesuatu yang lumayan jadi concern dilihat. Selama ini kan enggak. Selama ini dibiarkan kan. Terakhir dari September 2024 diemin aja terus bahkan dibilang turun. orang yang main saham itu Iya, itu pemegang judi. Iya, turun ya udah. Nggak aware, padahal kalau IHSG turun, kalau indeks turun satu negara itu berarti ada something. Ada sesuatu dalamnya. Terbukti kan data-data ekonomi juga keluarannya kurang baik ya angkanya ya. Bahkan kemarin gara-gara defisit APBN itu. Terus adanya Ibu Sri Mulyani gosipnya resign, itu yang menyebabkan. Jadi kayak puncaknya gitu loh, bertubi-tubi. Ini kayaknya membuat IHSG-nya langsung drop. Dan hari ini juga paginya tadi dibukanya nggak langsung hijau. Iya, sempat Drop koreksi dulu. lagi. Drop dulu terus baru naik. Itu istilahnya Sempat sampai kayak ke 6147 ya tadi ya. iya, itu istilahnya kayak kemarin sesi 2 kan udah naik kayak hijau. Ya udah kayaknya di sesi 1 mereka taking profit dulu nih. Taking profit karena istilahnya kayak kering likuiditas gitu, tau gak sih? Iya, Uangnya nggak ada, ya udah jual dulu sehingga bisa beli lagi di bawah, ngepam lagi di sampai sekarang Iya. kayak gitu. Dan itu ya agak prihatin ya. Gitu. Tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dengan kondisi kepanikan Iya, seperti harusnya sekarang ya. ya harusnya pemerintah apalagi Pak Presiden tuh aware ya gitu ya. Kan udah terlihat juga dari asing udah mulai keluar. Asing udah keluar kan pasti udah melihat tanda-tanda. Net sell asing kemarin berapa? Kemarin tuh di 8 triliun. 8 triliun. 8,5 triliun. Apakah Beli itu 5 besar? triliun. Sebenarnya nggak terlalu ya gitu ya. Cuman kan turunnya lumayan drastis, nggak terlalu besar sih. Biasanya kan di atas 10 ya. Baru ini asing nggak terlalu. Udah tercatat nggak sama investasiku soal kemana kira-kira larinya dana dari dalam pasar modal ini? Apakah mereka lari ke instrumen, katanya kan ada yang bilang ke SUN gitu misalnya, Ya, obligasi. KSBN, ya. Kemana Mbak? Kalau misalnya dana-dana itu emang kemarin larinya iya betul ke obligasi gitu kan, karena kemarin agak tinggi dapatnya ya waktu Yieldnya. Sun lelang itu kemarin, dan yieldnya juga emang lagi menarik daripada yield si saham ini, yield si dividen lah istilahnya gitu kan. Dividen sahamnya masih lebih, kalau masih lebih tinggi dividennya
obligasi kan better orang ke obligasi karena lebih stabil ya daripada masuk ke dividen yield. Tapi kalau misalnya ntar harga saham bisa gainnya udah bisa lebih lagi daripada dividennya, ya better pindah ke saham daripada ke obligasi gitu. Oke, kalau hari ini dengan kenaikan sampai 1,4% atau naik 88 poin ke 6.311, apakah ini artinya ISG sudah menemukan titik pemulihan atau sentimen seperti apa yang membuat ISG hari ini bisa naik cukup tinggi? Oke, kalau hari ini sih sentimennya sebenarnya bukan lebih ke ISG ya, kan ada suku bunga ya. Apa namanya pengumuman suku bunga? BI Ya tahan betul, ya. BI Anyway. tahan karena ngelihat dolar kita rupiah kita tuh semakin melemah hari ini 16.500. Kayaknya agak terlalu risky Agak untuk terlalu risky untuk mengorbankan cadangan nurunin. devisa Iya ya. betul. Jadi sekarang bebannya itu di pemerintah adalah menjaga si fiskalnya ini gitu. Tapi kalau dari IHSG tetap balik lagi untuk unsur utamanya adalah pertama udah pasti suku bunga. Kalau udah Fed turunin kita juga pasti akan turun. Terus kedua apa kebijakan atau action dari pemerintah kita kayak gitu. Karena kalau misalnya ngarepin dari makro itu kan ya nggak mungkin, tetap balik lagi kan di kitanya kayak gitu. Maksudnya ya program-programnya apalah yang bisa tercapai, yang bisa kelihatan lah. Maksudnya nggak usah kelihatan hasil ya, tapi terlihat berprogres kayak gitu. Ini kan belum ada, bahkan Danantara juga belum ada terdengar kabar masuk ke market ya. Baru emang bursa mengumpulkan pelaku pasar serta semua emiten boleh buyback tanpa ROPS, baru itu aja kalau yang kita lihat. Apakah Gitu. itu juga termasuk sentimen yang membuat hari ini ISG bisa lari cukup kencang? Iya. Kebijakan buyback tanpa RUPS itu? Ya itu salah satu, tapi kan kalau buyback tergantung ya. Kalau buybacknya cuma sekali kan pasti cuma reboundnya kayak cuman sesaat doang gitu loh. Dan ini kalau misalnya lihat IHSG mau bener-bener naik, itu kemungkinan kita lihat di semester kedua ya. Karena kita emang harus fokus lihat ke penurunan suku bunga. Kalau kelihatannya pun IHSG sekarang lagi buyback lagi pullback, itu jangka pendek aja. Kayak gitu. Berarti masih ada ruang pelemahan nih? Masih ada dalam kalau waktu ke depan? di tahun sepanjang 2025 ini masih ada. Oh iya, 2025 masih 9 Iya. bulan lagi ya. Masih banyak Iya, Masih ya. panjang ya. Maksudnya kalau dalam jangka Paling nggak panjang iya. sampai akhir pekan ini, Mbak. Akhir pekan iya bisa. Masih Bisa menguat. sampai ke mana support dan resistance? Resist kali ya. Ini kan hari ini kemarin kan aku bilang kalau misalnya dia bisa ke di atas 6.300 dia akan melanjutkan penguatan. Nah, sekarang kan berhasil ya di atas 6.300 ya. Walaupun tadi support jantung tuh sesi pertama kebuka. Terdekatnya dia mungkin ke ini dulu 6.400 dulu ya. Itu resistance-nya. Iya, terjauhnya adalah di 6.600. Itu. 6.600. Either minggu ini ataupun minggu depan gitu. Jadi ya manfaatin aja. Karena kalau misalnya kita lihat dari sebelum-sebelumnya ketika IHSG turun kan masih panas dingin ya. Turun kemudian naik kembali. Terus turun lagi terus kemudian naik lagi itu nggak bisa kalau dari technical tuh belum bisa break dari MA26-nya gitu. Jadi kita lihat. Mbak Sandra aku mau nanya. Nggak boleh. Ini kan pasti akan banyak nih emiten-emiten yang melakukan buyback ya untuk menjaga harga sahamnya gitu. Apakah artinya kalau misalnya sebuah emiten melakukan buyback itu berarti perusahaannya tidak dalam kondisi yang baik-baik aja alias dia nggak terlalu pede gitu dan sama market, atau kayak gimana seharusnya kita menanggapi jika ada emiten Buyback. yang berencana melakukan buyback? Justru kalau misalnya dia buyback dia merasa harganya itu sekarang lagi murah. Sedangkan kalau lihat dari sisi kerja fundamentalnya dia lihat si perusahaan itu masih punya ruang bertumbuh ke depannya. Dan harga sekarang tuh harga murah karena faktor makro, bukan faktor si keadaan si perusahaannya. Kan kalau perusahaan yang bagus adalah mereka masih bisa tetap cetak profit, growth-nya masih ada, sales growth-nya masih ada. Tapi memang kondisi makro bikin harganya tuh tertekan kayak gitu. Tapi dalam sisi dalam perusahaan yang benar-benar perusahaan sesungguhnya ya mereka masih bisa cetak profit. Contohnya kayak BCA masih growth. Januari kemarin tumbuh 8% year on year, tapi harganya udah drop banget. Karena Meski faktor tidak selalu eksternal. menjamin bahwa perusahaan yang atau emiten yang melakukan buyback itu berarti dia cukup peduli sama bukan cukup peduli strategi dia justru untuk bisa mengembalikan nilai sahamnya gitu alias bagus
corporate action yang bagus gitu. Iya, itu juga salah Kayak satu. berarti harus dilihat lagi perusahaan yang melakukan buyback ini fundamentalnya bagus nggak, Iya. kinerja bagus nggak, Iya, atau betul. hanya sekedar Biar buat memperbaiki nilai saham gitu. Iya, harganya gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga nggak apa-apa sih kalau dia, berarti kan dia aware sama pergerakan harga sahamnya kan. Gitu kan, tidak mau membiarkan investor-investor retail yang kecil tuh terjebak lah gitu. Tapi jadi PR-nya sebenarnya 2 nih kalau untuk perusahaan yang bukan yang skala besar kayak BCA gitu ya. Jadi mereka tuh selain harus mempercantik juga keadaan perusahaan in real, tapi mereka juga harus aware sama pergerakan harga sahamnya gitu. Jangan sampai mereka bilang, oh perusahaan saya bagus kok, cetek profit terus gitu. Tapi ternyata sahamnya nggak liquid, sahamnya nggak diminati investor, nggak dilirik gitu kan, susah juga ya. Baguslah mereka buyback, Mbak. Kasihan nih teman saya udah nyangkut 2,5 M. Wih, 3. Oh 3 ya? 3, jangan dikurang-kurangin, lagi puasa. Banyak yang nyangkut soalnya. Gak apa-apa, kalian gak sendiri. Ada yang cukup dalam. Ayo kita bergandengan tangannya semuanya ya. Saling Bersama ya. Menyemangati. Iya. Kereta sedang mengalami guncangan yang cukup kencang ya. Iya. Jadi tapi sarannya memang buat orang-orang jangan terlalu gegabah untuk berinvestasi, untuk menempatkan dananya di pasar modal untuk saat ini. Iya betul, karena kalau untuk jangka panjang gitu ya, untuk sepanjang tahun 2025 ini pasti pergerakannya masih kayak sebentar naik sebentar turun, masih Sangat belum ada volatil. sentimen positif yang benar-benar dia sustain mau naik kayak gitu ya. Jadi kalaupun mau masuk di saham, mau manfaatkan momentum ketika dia rebound aja, karena kan reboundnya sesaat nih. Alright. Tuh, belum yang bener-bener rebound kayak gitu. Benar-benar mantul. Bener-bener mantul. Kan rebound mantul ya. Iya. Mantul. Mantul. Oh iya. Gitu. Kalau besok gimana? Besok. Sorry. Oh, Hari ini iya, dulu deh. belum Hari ini, ya, aku hari tadi ini lupa sebut saham ya. apa aja yang berhasil cukup tinggi? Oke, hari ini udah pasti ya. Kalau ISG hijau pasti ditopang oleh saham-saham konglomerasi juga, konglomerasi yang teknologi. Hari ini ada finance, ada energi, terus kemudian ada basic industry kayak gitu. Kalau teknologi tuh kayak model buka 4%, MTech gitu, WiFi WiFi naik gitu, terus ya. saham-saham aku konglo, lihat ya. DCII udah enggak. Iya, kalau WiFi naik kayak gini nih, WiFi manfaatin momentum aja. DCII juga hari ini 20%. Saham Gitu. termahal di dunia. Iya, satu lotnya kayaknya retail teriak-teriak ya kalau retail. Enggak lah Terus- kalau retail kayak Mbak Sandra. Waduh, gue aja nggak beli gitu. Oke. Energi itu contohnya ada. Tapi ada yang melemah nggak? Ada Sektor yang melemah? ada cyclical sama transportasi gitu, cyclical. Padahal mau Mau mudik? lebaran ya. Apa udah pada taking pada profit? taking profit justru ya, kayaknya. benar udah siap-siap. Soalnya besok tuh udah pada mudik kayaknya orang-orang karena anak sekolah udah mulai libur besok ya. Besok Kan ya? dimajuin kan? Minggu Jadi tanggal 20. depan. Bukan, hari Minggu. Jumat. Hari Jumat terakhir minggu ini. sekolah. Oh, Jumat udah libur. Oh, Jumat libur. Hari Kamis. oh terakhirnya besok. 20. Iya, jadi besok itu masih sekolah untuk Terakhir. hari terakhir. Oke. Oh. Jumat Hari libur. Jumat. Bukannya kata dimajuin Tanggung. jadi tanggal 20 liburnya. itu aja udah dimajuin gak sih? Oh, atau tadinya 21 Karena kan baru anak-anak libur. lagi ada Sorry. beberapa sekolah yang ujian. Oh, gitu. Nah besok itu hari terakhir ujian. Oh. Atau dimajuinnya tuh dari yang tadinya setelah tanggal 21 jadinya pas tanggal 21 Karena liburnya. tadinya tanggal 22 kok libur. Oh iya. Tanggal 22. Oh, Sekarang tanggal berapa sih? 22 tuh Sabtu, mulainya. iya. Ini anak sekolahnya rata. Oh, ini sih, kalau anak aku masih preschool. Jadwalnya beda. Kirain Beda-beda. soal anak aku internasional. Preschoolnya mau Iya. internasional. Iya sih, iya. Siap. Ya. Tanggal Beda-beda. 24 baru mulai libur, bener. Tanggal 24 tuh Kalau hari anak aku Senin tanggal kan? 24 ya. Oh. Iya, kalau aku Kalau hari- yang ada ujian-ujian mungkin beda. Iya, aku hari Jumat. Kalau Kamu- anak kamu Anak aku belum tahu. Nanti aku tanya dulu ya. Masih ini Nanti ya. aku tanya dulu ke anak aku. Tanya dulu ya. Kebetulan aku kurang perhatian sih sama keluarga memang. Baik. Terima kasih Mbak Sandra. Terima kasih. Pertanyaan Ngobrol-ngobrol dong. hari ini kita akan banyak sekali ngobrol soal market Yes. anyway. Iya The Tickers. betul, kami memang Nanti jadi juga, concern.
barengan sama Pak Firman juga Oh akan iya, bahas soal hari market iya juga. betul, market Ya, di IHSG Sunset kita Talk ya. hari ini. Di editorial review hari ini juga kita akan bahas soal market. Kemana kira-kira arah pasar di tengah kegusaran Iya. hari-hari ini. Apakah masih panas dingin? Nah, itu dia. Kasih Detikers. kasih apa? Kasih Panadol, Panadol. Kasih termos es. Termos es. termos es, kasih Termos lagu aja es. Pak panas dingin. Yang mana? Gak tahu saya juga. Gak tahu juga Panas saya. dingin. Panas dingin gitu. Buat aja dibuat. Oh gitu, Biar panas kreatif. dingin, panas dingin. Habis ini kita akan ngobrol bareng sama salah seorang bintang tamu, narasumber spesial kita di editorial review. Kita akan Oke. baca bagaimana arah pergerakan pasar di tengah situasi gusar. Sesaat lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. hore-hore. Dan kita lanjut lagi ngomongin soal market, Jud, karena Yes. memang ini jadi buah bibir banyak orang, Betul. netizen di mana-mana ngomongin soal ini ya. Khususnya orang-orang yang berinvestasi di pasar modal tuh pada keluar dari goa. Iya. Menunjukkan lossnya udah berapa banyak, giliran untung kakak di share-share sama kita ya. Iya, lagi kayak gini aja. Iya, Emang padahal suka gitu. Pamer semuanya kerugiannya kayak gimana. Tapi kita terlepas dari itu semua, kita juga pengen cukup concern juga sama kondisi market hari-hari ini. Iya. Karena memang kalau dilihat penurunannya, tadi kita udah sempat share juga, cukup lama sebenarnya. Nggak Iya. cuma kemarin doang, udah bertahap lah ya penurunannya sampai saat ini ada di level 6 ribuan gitu. Nah kita mau baca nih kira-kira market nih bakal seperti apa sebenarnya pergerakannya. Berhubung banyak sekali spekulasi di netizen juga, di pasar juga, yang katanya karena inilah, karena Iya. itulah, karena A, B, C, D. Banyak ya Anabel-Anabel ya. Banyak Anabel-Anabelnya, analisis gembelnya. Mhm. Kita kali ini akan ngobrol bareng sama orang yang selalu jadi andalan saya kalau mau bicara soal market juga. Adalah sekarang kita sudah kedatangan Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Selamat sore Selamat Pak. sore Pak Rudi, boleh Sore. dipakai mic-nya di sini Pak. Terima kasih. Pak Rudi, terima Bagaimana kasih banyak sudah mau kabarnya? mampir ke tendean. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Siap, siap. Sama-sama dong. Siap Pak Rudi. Pak Rudi ini cukup banyak menulis soal market juga di Ya. media sosial, Mhm. banyak berbagi pendapatnya soal apa sebenarnya yang terjadi di market hari-hari ini, di nggak cuma di pasar modal sebenarnya Pak ya, di instrumen lain juga. Tapi kali ini kita mau coba menerka, atau Pak Rudi mau kita andalkan sebagai cenayang hari ini Pak Rudi. Cenayang. Untuk meramal Cenayang. kira-kira betul. seperti apa sebenarnya arah pergerakan pasar di ISG hari ini gitu. Kemarin tuh kan crash tuh Pak, sampai turunnya bisa sampai 7% ya. Walaupun ditutupnya akhirnya naik lagi. Dari analisisnya Pak Rudi, sebenarnya apa yang terjadi di market hari ini sampai bereaksi seperti itu Pak? Kalau misalnya dilihat catatan historisnya kan, penurunan kayak kemarin tuh terakhir kali terjadi pas pandemi Pandemi, gitu, ya. alias situasinya cukup luar biasa saat itu. Berarti ini situasinya juga cukup luar biasa atau kayak gimana sebenarnya Pak? Ya, jadi pertama kan kenapa harganya turun, Iya. gitu kan? Nah, kalau harga saham itu basically supply demand. Kalau yang jualnya banyak, yang beli sedikit, harganya turun. Kalau yang belinya banyak, yang jualnya sedikit, harganya naik. Yang terjadi adalah dana asing menjual dalam jumlah yang besar. Ini bukan seperti yang tadi disampaikan, bukan hanya kejadian kayak kemarin aja. Bentar, Pak. Oh ya, maaf. Mic-nya. Oh, sorry. Nah, thank you. There you go. Bentar. Oke, sorry. Oke. Ya. Nah, situ. Jadi penjualan asing itu bukan cuma kayak kejadian sehari, tapi kalau saya lihat sudah dari bulan Oktober. Jual gitu. Nah, apa yang buat asing jual? Kan kemarin ada beberapa laporan, katanya dia downgrade Indonesia. Dia kurangi bobotnya Indonesia. Jadi kalau asing itu dia cara investasinya, dia bikin keranjang. Keranjangnya misalnya Singapura, dia taruh 10%. Indonesia 5%, Amerika 30%, Cina 20%. Setiap waktu dia revisi. Oh, kondisinya begini-begini. Ya udah deh, yang Indonesia saya tambah, yang Cinanya saya kurang. Nah, kemarin itu Indonesia pas direvisi, bobotnya diturunkan. Jadi yang tadinya dia mungkin mau taruh misalnya 2%, dia kurangi jadi 1,5 atau 1%.
1%-nya dana asing besar sekali. Jadi mereka punya keranjang itu menampung dana yang sangat besar, sehingga ketika mereka kurangi bobotnya, itu dia harus jual saham, harganya turun. Nah sekarang kan jadi pertanyaan, kenapa mereka menjual sahamnya? Ya. Kenapa mereka turunkan bobotnya? Nah 2024 itu tahun yang kurang baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi kalau dulu kita baca laporan keuangan Bank BRI, wah labanya tumbuh 20%, 30%, Bank Mandiri tumbuh 20%, 30%. Nah 2024 kemarin di luar dugaan, Bank BRI hampir nggak naik. Jadi labanya, dia nggak rugi, cuma labanya misalnya 2023 60, 2024 juga 60. Tumbuh tapi melambat. Nggak tumbuh. sama Bahkan sekali. tidak tumbuh. Tidak Stagnan tumbuh, ya. betul. Kita udah terbiasa setiap kali dia publikasi, wah labanya naik 15, naik 20. Tiba-tiba nggak tumbuh. Dan itu kejadiannya nggak cuma Bank BRI. Bank Mandiri juga labanya tumbuhnya cuma 45%. Bank BNI juga sama. Bank BCA yang nggak lumayan, naiknya 15%. Nah itu 4 saham yang utamanya orang lihat. Harga batu bara dulu tinggi, sekarang makin lama makin rendah. Makanya laba daripada perusahaan batu bara juga ikut turun. Nah jadi satu, mereka melihat laba bersih perusahaan-perusahaan di Indonesia 2024 tidak baik. Ya, jadi kan kalau saya mau bikin keranjang kan, keranjangnya saya banyakin karena ini untung kan. Iya. Untungnya berkurang, oke saya kurangin. Nah terus yang kedua, kan Pak Prabowo dia membentuk Danantara, 3 juta rumah, koperasi merah putih, itu bagus. Ya. Cuma yang mungkin orang nggak duga itu adalah kita bikin program kan harus ada anggarannya. Anggarannya adalah sumbernya baru atau dari yang lama diambil dipindahin ke situ kan. Nah dari yang berkembang kan ternyata dari anggaran yang lain diefisiensikan, dipindahkan ke situ. Nah jumlahnya mungkin dianggap terlalu besar. Nah, padahal kalau pelan-pelan mungkin tidak apa-apa, tapi terlalu besar. Nah sehingga ada persepsi bahwa dulu kan sama presiden yang sebelumnya Pak Jokowi kita bangun infrastruktur. Sekarang ini dikurangin, infrastrukturnya masih jalan nggak? Padahal di mata asing Indonesia itu negara berkembang. Kalau mau maju infrastrukturnya masih dibangun. Nah kalau sekarang anggarannya dikurangin, ini masih fokus nggak ke situ? Nah jadi tidak ada masalah dengan program-programnya Pak Prabowo. Menurut saya itu bagus sekali kalau terwujud. Cuma mungkin anggaran yang diefisiensikan mungkin agak banyak gitu. Jadi orang konsen. Nah karena konsennya itu makanya karena saya nggak pasti, ya mungkin kalau gitu bobotnya saya kurangilah. Jadi Indonesia tadinya berapa dikurangin. Nah itulah yang menyebabkan asing jual. Nah waktu asing jual kan ada yang beli dong. Karena kalau orang jual nggak ada yang beli kan nggak berubah harganya. Nah mungkin pas kemarin jualnya agak banyak kan. Lokalnya yang beli sudah, ini sampai berapa nih turunnya? Jadi ibaratnya kalau dia mau beli dia mau harga yang rendah. Nah, harganya jatuh menyebabkan terjadinya penurunan IHSG Jual yang lagi sampai dengan 5-7% itu. Iya. Ya ada rumor Ibu Sri katanya mau resign. Hari itu juga sudah dibantah gitu kan. Tapi memang yang utamanya karena investor asing melakukan penjualan. Ya namanya dana asing ya, dia sekarang kurangi bobotnya karena cerita kita lagi kurang bagus. Tapi siapa tahu 6 bulan setahun lagi ceritanya jadi bagus lagi, mereka masuk lagi. Jadi itu siklus sih seperti itu. Baik. Sebelum masuk ke bahwa ini adalah bagian dari pergerakan pasar aja yang memang volatil gitu ya. Tapi kalau lihat kondisi yang sekarang, berarti kalau misalnya dari faktor dalam negeri, Pak Rudi, yang lebih besar bobot membuat investor pada kabur itu rating Goldman Sachs kemarin. Berarti kalau bisa dibilang gitu. Kalau rating Goldman itu sama JP Morgan dan sebagainya, itu biasanya ke acuannya investor asing. Iya. Kalau investor lokal, ya kita kan kadang-kadang beli saham cuma lihat grafik, wah ini ada orang posting di sosmed yang saya ikutan juga gitu. Acuan FOMO ya. Acuan FOMO. Serok bawah gitu kan. Nah, jadi kalau buat investor lokal, ya ada seperti tempat kerja saya, fund manager, mereka pakai analisa, fundamental, teknikal. Tapi yang orang-orang beli biasa kan banyak. Nah buat orang lokal itu mungkin kalau saya bilangnya trust.
Kalau saya yakin, saya nyaman dengan yang ada, turun saya beli. Tapi kalau saya juga tidak nyaman, nanti dulu deh. Akhirnya Oke. yang jualnya, akhirnya jualnya kan nggak ketemu harga nih, dia turunin lagi harganya. Nah itu yang bikin harga turun. Jadi lokal itu sekarang problemnya saya lihat trust-nya mungkin sedang membangun. Trust kepada pemerintah atau apa? Ya kalau buat investor lokal yakin dengan kondisi yang ada kan kita harus lihat wah ini arahnya mau kemana jelas gitu. Nah sekali lagi saya katakan program pemerintah itu bagus-bagus. Cuma yang jadi pertanyaan adalah sekian banyak anggaran, oke lah kalau dia bilang perjalanan dinas mungkin tidak efisien atau apa, betul. Tapi kan itu jadi tiket pesawat, jadi hotel, jadi konsumsi kan, beli kue kan juga konsumsi kan, jalan juga. Nah sekarang disisihkan, ditaruh di lembaga yang mungkin orang masih cari tahu nanti lembaga ini mau belanjanya gimana. Nah jadi ibaratnya ada konsumsi yang hilang. Oke. Gitu. Nah bangun 3 juta rumah, bagus sekali. Koperasi Merah Putih, oke gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya uangnya kurang bagaimana? Terus muncul isu, bank BUMN ikut membiayai. Kalau nanti gagal bayar, macet siapa yang tanggung? Kalau misalnya nilainya kecil, tidak apa-apa. Tapi kalau nilainya besar, orang khawatir laba bersih perbankan terdampak lagi. Oke, Nah, baik. itu yang mungkin Baik. pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Belum terjawab. Sehingga investor masih mencoba mencari sebetulnya kita tuh mau kemana sih? Lantas pemerintah belum sampai ke otoritas terkait pasar modal ya, tapi pemerintah dulu butuh kayak gimana nih yang diharapkan oleh investor untuk bisa menenangkan investor-investor kita, Pak Rudi? Ya kemarin ada anggota DPR Wakil ke bursa. Ketua DPR, Ya Pak Sufmi Dasko. Pak Dasko, Pak Misbakun Ya. datang. Itu good gesture lah. Jadi Oke. ibaratnya bahwa menunjukkan bahwa pemerintah ini konsen loh gitu. Oh bukan justru gesture kepanikan Pak? Ya mereka kan harus menenangkan. Ha. Karena gini, mungkin betul ya yang punya saham itu nggak semua orang ya. Tapi kita punya saldo jaminan hari tua di BPJS itu ada porsi ke saham. Kita kalau beli asuransi yang ada unit linknya, kalau unit linknya saham itu ada di saham. Kita kalau beli reksadana untuk dana pensiun itu ada di saham juga. Ya. Jadi mungkin orang tidak memiliki saham secara langsung, tapi secara tidak langsung ada. Nah kalau misalnya harga sahamnya turun terus, itu kan akan impact juga secara tidak langsung ke mungkin keuangan perusahaan dan lain-lain. Jadi menurut saya itu gesture yang bagus dari pemerintah. Dia datang, dia jelaskan. Ibu Sri bilang saya tetap Meskipun di bukan sini. dari pemerintah ya Pak yang datang ya, dari DPR ya. Nah, kalau Ibu Srinya kan di kesempatan lain dia sudah bilang Iya, saya iya. tetap di sini, saya nggak kemana-mana. OJK kemarin keluarkan Aturan peraturan baru. kalau misalnya perusahaan harga sahamnya turun. Kalau dulu kalau misalnya saya perusahaan nih, harga Iya. saham perusahaan saya turun. Kalau saya mau beli saham perusahaan saya repot Pak, mesti rapat Harus dulu. dulu. Ya, tanya investor setuju nggak uangnya segini. Sekarang dia bilang boleh beli langsung. Nah, itu menurut saya beberapa tindakan penanganan yang cukup oke. Oke. Nah, cuma mungkin yang tadi saya bilang itu, yang jadi concern orang kan laba bank nggak bagus di 2024. Karena kredit macet lah, karena bunga bank tinggi, dia harus kasih bunga deposito tinggi. Jadi kalau misalnya ditambah lagi program-program ini, programnya itu bunganya komersial atau bunganya bunga sahabat. Bunganya kecil. Kalau bunganya kecil kan Gimana cara? perusahaan itu kan tugasnya cari untung. Betul. Kalau dia ada lebihan, dia sosial. Jangan dibalik, perusahaannya sosial. Cari untungnya nanti. Nah, jadi kalau selama perusahaan menghasilkan keuntungan, ya menurut saya harusnya akan bagus. Jadi yang orang mau cari tahu itu program-program pemerintahan yang sekarang ada, itu nanti keterlibatan BUMN-nya seberapa jauh. Baik. Walaupun kalau dilihat program-programnya itu memang nggak akan bisa dilihat hasilnya sekarang sih Pak ya. Jadi kayak Ya. it takes time gitu untuk itu. Next time, dan kadang-kadang bukan cuma waktu, tapi kelihatan. Baik. Misalnya Pak Jokowi, kelihatan nih jalannya jadi. Dulu orang mudik sekian jam, sekarang jadi sekian jam. Ya. Keretanya ada, bisa selfie-selfiean dalam MRT, kereta cepat. Jadi waktu satu hal, terus yang dikerjakan tuh juga kalau bisa kelihatan Pak. Baik. Nah, kalau enggak kelihatan itu
nggak bisa diviralkan. Oh iya, harus Baik, kelihatan di baik. mata Iya, banget baik, ya. baik, Iya, iya, betul. iya. Kalau dibandingkan dengan faktor luar negeri Pak, geopolitik, perang dagang, kemudian juga perang yang eskalasinya akan membesar gitu dari Rusia, mana lebih besar sentimennya Pak Eh, buat IHSG? Kalau di luar negeri kan sentimennya ada banyak ya. Hmm. Ada Eropa, Amerika, segala macam. Kalau menurut saya sih yang paling berdampak langsung itu masih ke bunga Amerika. Karena kita masalah kenapa? Dolarnya 16.500, 16.400. Kenapa dolarnya 16.4, 16.5? Karena bunga Amerika tinggi. Jadi ibaratnya pegang dolar dikasih bunga 4%. Ya kalau saya investor asing, ya udah taruh deposito aja. Kalau saya orang Indonesia, ya udah rupiahnya saya dolarkan, taruh di situ. Karena kenaikan dolar itu udah kayak emas. Emas kan orang bilang, wah dari berapa ratus ribu jadi 1 jutaan. Dolar kan zaman dulu berapa? 10.000 kan? Yeah. Sekarang 16.000 kan? Jadi kan rasanya udah kayak pegang emas tuh. Iya, benar-benar. Naik terus kan. Nah, kenapa dolarnya sekarang begitu kuat? Karena bunganya tinggi. Jadi kalau sekarang bunganya US dollar turun, dolarnya bisa agak lemah sedikit. Nah, kita agak bernafas. BI turunkan suku bunga. Jadi mungkin saham asing masuk lagi. Jadi kalau misalnya dari luar negeri saya lihat konsennya lebih ke dolarnya. Nah, perang dagang semua itu orang bilang nanti inflasi US tinggi. Betul. Kalau misalnya harga barang 1.000, dulu tarifnya 10%, sekarang jadi misalnya 20%, kan jadi mahal. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa aja harganya turun. 1.000 saya jual 900. Jadi tarifnya 20%, tapi harganya sekarang 900. Oh, bisa jadi Oh. gitu. Tarifnya betul 20, tapi harga barangnya 900. Bisa juga yang beli pakai dolar. Dulu $1 misalnya 15.000. Sekarang $1 16.000. Jadi kan saya sudah dolarnya lebih gede. Iya. Harga barangnya sama. Iya. Nah, jadi belum, saya sih nggak yakin serta merta Akan bikin perang inflasi dagang itu naik. bikin inflasi tinggi. Hmm. Malah kenyataannya waktu Donald Trump menjabat, inflasinya rendah. Hmm. Justru Biden menjabat inflasinya tinggi. Jadi yang dikatakan orang-orang itu menurut saya belum tentu terjadi. Tapi mungkin kadung sudah takut kan. Apalagi sekarang begini ditambah-tambah garam, tambah-tambah kecap. Iya, iya, ada banyak bumbunya ya. Pak. Jadi banyak provokasi ya. Ya. Oke. Iya, iya. Pocut nih mau nanya APBN kayaknya. Wih, APBN nggak tuh? Tapi aku dari kemarin tuh lagi mikir, sebenarnya ini tuh saat yang tepat nggak sih untuk kayak kita akhirnya ngoleksi gitu? Karena kan harganya lagi segini kan. Apakah wise? Oke. Kalau mau beli kan idealnya pas lagi turun. Hmm. Sekarang bukan turun, turunnya turun dalam sekali. Mm-mm. Bahkan kayak Bank BRI contohnya. Harganya sudah sama kayak harga pandemi. 2000 sama gitu kan. Tapi laba bersih Bank BRI sekarang sama pandemi mungkin sudah 2-3 kali lipat. Mm-mm. Jadi ibaratnya kayak dulu ada kos-kosan 1 tahun misalnya hasilin 100 juta, harganya 1 M. Waktu pandemi itu turun jadi 500 juta. Sekarang harganya 500 juta lagi, tapi sewanya sudah 300 juta karena kondisi sudah normal. Ya. Jadi keuntungannya udah naik banyak, harganya harga zaman dulu. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah kalau orang mau beli karena merasa harganya turun, itu syaratnya cuma satu, habis beli jangan lihat lagi. Nanti kalau dilihat dia Biarin. stres, turun lagi. Jadi orientasinya harus jangka panjang untuk yang beli sekarang. Iya. Beli bertahap jangka panjang, kemudian karena kondisi pasar yang begitu fluktuatif, Mm. ibaratnya kalau saya punya uang 100, jangan sekaligus beli 100. 10, turun lagi beli, turun lagi beli. Karena Cicil. orang kalau itu suka panic attack. Ya, ya. Panic Iya, attack iya. itu dia udah habis semua, Iya. masih turun. Wah, sudah panic attack tuh. Wah, apalagi turunnya oke 5%, jangka panjang. 10%. Nah, Panic buying, jangka Pak, ya? panjangnya, dia uangnya udah habis Pak. Iya. Kalau Oh, udah kalau habis. uangnya kalau udah habis Pak, jadi pas 5% menghibur diri jangka panjang. 10% minusnya menghibur diri. 20% udahlah daripada turun lagi saya jual dulu. Nanti kalau turun saya beli lagi. Itu nggak kejadian, biasanya nggak beli lagi. Nah, Oh. belinya pas sudah naik lagi. Gitu. Jadi kalau orang mau beli pada saat turun, untuk menghindari orang menyesali karena dia sudah turun beli terus dan akhirnya dia cut loss sebelum waktunya,
jangan belanjakan sekaligus. Cicil aja. Pokoknya jangan wah turun nih nafsu terus beli gitu. Terus tahu-tahu uangnya udah habis dan masih melanjutkan turun. Nah pada saat itu biasanya orang jadi nggak rasional. Apalagi dia lihat saya sudah beli, masih aja turun. Nah ini udahlah daripada nanti turun 20% lagi, apalagi baca berita ini, baca berita itu, provokasi ini, provokasi itu. Jadi akhirnya belum keburu naik sudah dia cut loss. Iya. Ya. Soalnya kan Karena kalau dalam kepanikan ya. ya. Itu satu. Dua, ya pastikan yang kita beli perusahaan yang bagus. Iya. Oke, itu ya. Jadi nggak Ya. cuma sekedar FOMO dari orang-orang gitu Pak ya. Baik, Pak Rudi juga kalau misalnya mau mindahin aset sekarang misalnya dari yang ada di saham pindahin ke instrumen lain, bagusnya di mana sekarang Pak? Nah kalau misalnya kita kalau misalnya jadi investor ya, kalau saran saya sih sebaiknya kita tuh punya yang kita sebut kayak tadi asing. Asing kan dia bikin keranjang, Indonesia berapa, Amerika berapa, China berapa. Kita juga sama. Keranjang kita itu bukan negara, keranjang kita itu saham berapa, obligasi berapa, deposito berapa. Nah keranjangnya itu kuenya itu mesti yang sesuai selera dulu. Saya nggak suka yang terlalu manis. Anggap saham itu gula. Ya udah sahamnya dikurangin dulu. Nah kalau seleranya udah pas, kalau ada pergerakan market, misalnya contoh, saya orangnya moderat, saham tuh harusnya misalnya 30%. Karena penurunan market, sekarang jadi 20. Mungkin saya bisa pindahkan dari obligasi saya, deposito saya sebagian ke sini, balik ke 30 lagi. Tapi kalau 30-nya ini dulu karena nggak ngerti beli saham terus, sekarang jadi 60, bukan karena market jatuh, tapi kemanisan kuenya. Jadi saya mesti pindahkan ke yang lain yang agak kurang manis. Ya, berarti kalau semakin manis semakin gak aman gitu ya? Bisa dibilang gitu nggak ya? Kalau makin banyak sahamnya, volatilitasnya tinggi. Nah, yang penting kita tuh punya kue yang seleranya udah kita cocok. Saya senangnya yang manis-manis, ya udah terserah saham mau 90% 100% silakan. Tapi kalau misalnya saya moderat, dan terus terang banyak orang Indonesia itu konservatif. Jadi kalau porsi obligasinya, depositonya, reksadana pasar uangnya itu sudah cukup. Kalau pas lihat turun Pak, nggak panik. Kita bisa pindah dikit-dikit ke situ. Nah, yang susah itu sudah 90% di saham, 100% di saham, pas turun nggak ada uang lagi. Iya, betul. Jadi menurut saya investasi itu, ya market akan naik turun, berubah-ubah terus. Dulu karena perang Rusia Ukraina, dulunya lagi karena pandemi, dulunya lagi alasannya selalu beda-beda gitu. Jadi penting untuk punya dana yang cukup. Nah caranya gimana? Kuenya kita itu harus rasanya balance, dengan terlalu manis. Dan ketika sudah turun dalam, ya ada baiknya kita bisa manfaatkan kesempatan itu. Baik. Balik lagi ke ISG hari ini Pak Rudi. Soal isu Ibu Sri Mulyani yang mundur gitu ya. Kalau katakanlah someday mungkin Bu Sri Mulyani akan benar-benar mundur gitu ya sebelum waktu periode Pak Prabowo berakhir gitu. Seberapa kencang sentimen ini bikin pasar goyang? Ya, jadi Ibu Sri Mulyani ini punya kredibilitas yang bagus lah di mata investor asing. Dia pernah jadi managing directornya Bank Dunia. Kemudian dia 3 zaman kan, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo gitu. Artinya orang ini punya kredibilitas. Kalau misalnya investor asing beli obligasi Indonesia, salah satunya karena beliau. Ya. Dulu kita pernah kebayang nggak beli ori, beli suku retail, nggak pernah kan? Sekarang kita beli semua. Di zaman Bu Sri Mulyani baru semua orang kayaknya pengen beli suratnya negara. Beli surat utang negara. Kemudian orang-orang kaya, saya pernah ketemu konglomerat. Dia bilang, dulu saya cuma deposito. Sekarang saya beli FR. FR itu kayak ori tapi yang lebih panjang gitu. Nah, jadi ibaratnya karena ada kredibilitas yang bagus, jadi orang beli gitu. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu Sri, amit-amit nih, seandainya dia karena satu dan lain hal tidak melanjutkan, menurut saya itu idealnya ya, kalau bisa mungkin jadi gubernur Bank Indonesia. Oh gitu. Ya, untuk bisa menjaga masih eksis kan. Stabilitas pasar. Iya. Levelnya juga level menteri, betul. Nah, jadi itu masih sosok yang dilihat. Gitu. Baik.
Eh, tapi ya memang harus diakui kalau bisa regenerasi dong. Kan orang hebat kan bukan cuma Ibu Sri, banyak orang hebat di Indonesia. Gitu. Tapi mungkin memang sih at some point orang harus pensiun. Cuma kalau misalnya dalam kondisi seperti sekarang, idealnya nih kalau Bapak Ibu tanya saya, ya menurut saya seandainya kalau dia tidak ada di kementerian, kalau di Gubernur BI boleh juga. Baik. Setidaknya masih tetap ada di lingkup bukan pemerintahan apa sih ya? Iya penjaga stabilitas ekonomi Ya, gitu, betul. yang ada dalam struktur gitu Pak ya. Betul. Oke. Jadi Kredibilitasnya cukup bagus. rentan juga berarti posisi Bu Sri Mulyani kalau misalnya pindah kemana-mana ya. Bukan berarti kita nggak ada pengganti ya Pak. Iya, iya. Cuma idealnya kalau misalnya logikanya beliau dipercaya 3 zaman, dipercaya investor lokal, dipercaya investor luar negeri, alangkah baiknya kalau misalnya tetap eksis, tapi kalau nggak di menteri ya mungkin di BI. Baik. Terakhir mungkin, perlukah Pak Prabowo turun tangan melihat kondisi pasar saat ini? Apakah harus ngapain gitu? Mungkin memberikan keterangan atau bikin kebijakan apa gitu Pak Rudi? Ya, memang harus kita akui ya waktu itu kan sempat terucap ya, wah saham ini kan Kayak judi. iya. Bukan saya ngomong ya. Pak Prabowo yang ngomong. Ya, jadi ada kesan seolah-olah presiden kita kayaknya sama pasar modal kurang ini nih. Apalagi biasanya kalau bursa awal tahun akhir tahun biasanya itu presiden datang salah satunya. Kemarin kayaknya juga nggak datang. Jadi beberapa pelaku industri agak menyayangkan gitu. Bahkan Wapres pun tidak datang ya kemarin. Kalau tidak Pas salah ya. pembukaan ya. Idealnya datanglah sekali mampir gitu kan. Nah, tapi yang seperti saya katakan tadi, datang itu kan memberikan presence. Itu oke Pak. Tapi yang lebih penting itu adalah yang menjadi pertanyaan orang dijelaskan dulu. Contoh misalnya, Danantara nih katanya bakal dapat dana dari APBN 300-an triliun. Disisihkan dari potong sini situ. Itu uang nanti pakainya gimana? Boleh beli saham nggak? Ini saham lagi turun, kenapa nggak suruh masuk aja? Kan lumayan uang banyak kan bisa beli naik tinggi. Misalnya Danantara itu mau bagaimana? 3 juta rumah, itu nanti uangnya dari mana? Seberapa jauh keterlibatan bank-bank BUMN ke situ? Kalau nanti kredit macet bagaimana? Mungkin bukan Pak Prabowo-nya, tapi lebih ke menterinya. Termasuk koperasi merah putih yang kemarin orang dengar, wah sekian puluh ribu koperasi, satu koperasi dapat sekian. Nah itu cara kerjanya gimana? Bank ada resiko apa enggak? Karena sekali lagi yang saya katakan tadi, orang itu lihatnya perusahaan, semua perusahaan TBK tugasnya cari untung. Kalau ada kelebihan uang, silakan sosial, silakan jadi agent of development gitu, bikin lebih baik. Tapi itu sampingan, jangan dibalik. Jangan dibalik dia jadi yang ibaratnya program misalnya 3 juta rumah, maaf ya, kan jualnya ke MBR. Kalau saya jadi bank, saya kalau mau kasih kredit, saya pasti cari orang yang mampu bayar dong. Exactly. Otomatis kan kalau bisa prefer kan orangnya yang income-nya relatif lebih tinggi. Alias yang non MBR. Kalau dikasih ke MBR, oke, mereka juga punya hak untuk beli rumah. Tapi kalau terjadi gagal bayar, prosedurnya gimana? Resikonya siapa yang tanggung? Nah, itu hal-hal yang kalau seandainya bisa dijelaskan dengan baik, mungkin bisa membuat pasar lebih confidence. Sama yang tadi itu, yang dia bangun itu mesti kelihatan, bisa diviralkan. Baik. Nah, itu penting. Jadi we need clarity ya, Pak Rudi. Yes. Sebenarnya sepertinya masih abu-abu nih semua program. Tapi gue bilang nggak abu-abu sih, lebih ke pemerintah mungkin. Kalau saya dulu sempat bilangnya gini Pak, kayaknya Pak Prabowo tuh mengambil filosofi ketapel gitu, kayak ditarik dulu semuanya berhenti tiba-tiba bounce gitu. Cuma ya memang belum kita lihat sekarang, cuma ya melihat apa yang terjadi saat ini, baik itu di sisi politik, ekonomi, rasa-rasanya market butuh kepastian yang lebih banyak lagi gitu ya dari pemerintah. Anyway, terima kasih banyak Pak Rudianto sudah mau mampir ke Detik Sore. Terima kasih banyak, jangan kapok dengan pertanyaan-pertanyaan ajaib kita Pak ya. Ajaib, yes. Detikers jangan kemana-mana juga, karena masih akan ada setengah jam lagi Detik Sore mengudara. Habis itu nanti akan ada Detik Kultum. Tapi habis ini juga jangan
berasap dulu kepalanya karena habis ini kita masih akan ngomongin ekonomi. Betul. Kita akan Betul. ngobrol bareng sama investasiku ya. Pak Rudi, kita punya tagline. Yes. Jadi misalnya kita bilang detik sore, Pak Rudi boleh jawab dengan bilang Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Gak betul. cuma Kita hore-hore. tutup bersama Pak ya. Terima kasih Detikers. Jangan mana-mana. Abis ini kita ke Sunset Talk-nya Detik Sore. Kita akan kembali saat lagi. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Kita Harusnya tadi yang buka ini aja narasumber kita. Soalnya beliau udah setahun di Detik Sore. Oh iya, kita coba kali ya. Mau nggak? Iklan lagi dong. Iklan lagi kita ulang gambarnya boleh nggak? Enggak dong ya, nggak bisa dong ya. Ada Pak Firman Wadihot di sini. Yeay. Ya, makasih Mas Edo, makasih Mbak Pocu. Pak Kita Firman. tuh hari ini mau ngebahas apa sih? Kita mau kembali mengepulkan asap di kepala kita. Kayak nih, udah ada nih. Wih. Dari kemarin kayaknya Pak Firman juga asapnya udah mengepul. Tapi kayaknya aman nih Pak Firman, aset-aset sudah diamankan semua ya kemarin. Justru cuan ya. Justru Justru cuan. cuan. Tim cuan ini. Soalnya lihat deh, ceria banget loh. Oh gitu iya. Iya kan, ceria banget loh. Emang auranya kayak wow. Aura bersinar aura gitu malah. aura orang-orang yang sedang meniti masa depan tuh emang kayak gitu ya. Amin. Pak Firman, kita mau bahas soal IHSG hari Ya, ini. Lagi-lagi tadi kita sepanjang episode Detik Sore hari ini tuh IHSG terus yang kita bahas ya. Ya. Tapi memang ya karena memang kemarin tuh heboh 7% sekali. ya. Heboh sekali dengan turunnya sampai 7%, walaupun hari ini bounce back lagi. Cuma ya tetap kekhawatiran pasar seperti yang disampaikan narasumber kita sebelumnya Pak Rudi itu bahwa pasar tuh masih tetap menanti-nanti kejelasan apa yang sebenarnya sedang disiapkan sama pemerintah sekarang gitu. Iya, betul. Nah, ini judul yang dibawa sama Pak Firman adalah cermin kesehatan ekonomi dan efektivitas kebijakan di pasar modal. Kalau melihat IHSG hari ini, cerminnya seperti apa Pak? Ya, hari ini cerminnya sepertinya masih ya naik dikit ya. Artinya mereka masih menunggu terkait dengan ini kejelasan ke depan seperti apa. Nah, seperti tema kita hari ini bahwa IHSG itu adalah cermin kesehatan ekonomi ya, dan kebijakan di pasar modal. Jadi kalau kita bicara IHSG, itu bukan hanya kita bicara dapat cuan di pasar modal. Tetapi banyak investor ya, yang terutama yang udah lama di pasar modal atau investor besar, yang pertama kali dilihat pada mereka adalah bukan hanya melihat cuan di pasar modal, tetapi IHSG atau indeks daripada pasar modal suatu negara itu mencerminkan kesehatan ekonomi. Ya. Nah, mencerminkan tentang efektivitas kebijakan yang dibuat dan mencerminkan tentang stabilitas politik itu seperti apa. Nah, jadi IHSG ini adalah termometer atau barometer. Jadi kalau misalnya kita panas tuh ya, kita enak ada sehat atau enggak, yang dicek tuh berapa pakai termometer kan, barometer ya, kan. betul. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini Jadi sekarang kalau- lagi demam nih. Nah, Lagi kalau demam. kita lihat demam ya. Berapa suhunya? Nah, suhunya ya kalau kita lihat kan secara year to date kan minus 10% sekian ya, 10% lebih. Atau bahkan dari Oktober udah berapa persen tuh, 20%. Betul. Dan itu kan kalau kita lihat ini hampir sama seperti kasus waktu COVID-19 kan. Beberapa saham bahkan jauh di bawah daripada yang COVID-19 kemarin. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang kita perlu cermati, kalau terutama kalau kita memahami bahwa IHSG itu adalah barometer loh ya. Nah, artinya di sini kita perlu sebagai investor ya, sebagai orang yang misalnya memang kita membuat suatu plan perencanaan keuangan terkait dengan misalnya kita mau mengakumulasi terkait nilai aset kita dan lain-lain, yang tentu ini sesuatu yang IHSG yang turun terus ini dan sampai kemarin seperti sampai tembus 7%, minus 7%, nah itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, jadi kita harus sadar bahwa IHSG itu adalah kondisi real ekonomi. Itu yang pertama. Oh, kondisi real ekonomi. Jadi kalau Bu Sri Mulyani Iya. bilang jangan didramatisir kondisi ekonomi kita hari ini. Apapun kita bisa berkata seperti apa, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa market itu Sedang tidak kenapa-kenapa. betul ya. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa melawan pasar, istilahnya begitu. Kita nggak bisa lawan pasar. Jadi yang harus kita lihat adalah bahwa IHSG itu juga merupakan satu sebenarnya cerminan juga yang bisa dilihat oleh pemerintah untuk melihat seperti apa sih kira-kira respon daripada market ya terkait yang tadi
masalah kondisi ekonomi kita, masalah kebijakan yang dibuat, masalah stabilitas politik, arah ke depan mau seperti apa. Karena IHSG itu paling tidak suka dengan pasar modal itu paling tidak suka dengan namanya ketidakpastian. Paling tidak suka dengan ketidakpastian. Nah, itu sebabnya IHSG itu selalu perhatiin ya, di negara manapun termasuk di Indonesia. Kita melihat bahwa IHSG itu salah satu yang menjadi sesuatu yang terus diamati. Nggak usah jauh-jauh. Detik pagi bahas market, detik sore juga bahas market, betul nggak? Iya. Nah, kenapa pagi dibahas, sore dibahas? Sama seperti kalau kita opname di rumah sakit. Coba tuh, termometernya pagi diukur, siang diukur, sebelum malam tidur Diukur lagi. Iya, iya. Gimana kira-kira Jadi ini nih? tanda-tanda banyak yang cemas. Nah, bisa dikatakan demikian. Hmm. Nah, begitu. Nah, jadi IHSG itu cermin yang indikator real ekonomi, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, IHSG, kalau kita mau lihat apakah kebijakan itu efektif atau tidak, ya, itu yang menjawab tuh IHSG. Nah, jadi yang menjawab tuh IHSG. Misalnya ada kebijakan tentang apa, misalnya tentang kita bicara kan ada kebijakan moneter, Iya, ada iya. kebijakan fiskal. Itu juga tercermin di IHSG. Yang paling mudah misalnya, kalau suku bunga naik misalnya. Ya, kalau suku bunga naik berarti biaya modal mahal kan. Nah, berarti bisnis tidak berkembang. Akibatnya apa? Orang melepas duitnya. Sebaliknya, kalau suku bunga turun berarti bisnis akan berkembang. IHSG akan naik. Itu salah satu contoh. Ambil contoh misalnya kebijakan fiskal. Misalnya pemerintah ada buat paket stimulus misalnya. Atau misalnya melakukan pemotongan pajak atau apapun itu. Nah, itu biasanya akan melakukan apa? IHSG akan naik. Itu salah satu contoh ya. Kita melihat bahwa efektif atau enggak sebuah kebijakan itu juga yang menjawab tuh IHSG. Nah, jadi bagaimanapun istilahnya banyak investor berkata bahwa kita nggak bisa lawan pasar. Kalaupun misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya aksi ya untuk menenangkan pasar dan lain-lain, itu sifatnya sementara. Tetapi akan kembali, sama seperti kita sakit lah. Kalau kita sakit misalnya dikasih misalnya obat pereda penurun suhu, demam. Itu kalau selama misalnya penyebab virusnya nggak diperbaiki, nggak disembuhkan, itu akan demam terus. Oh iya benar. Nah, kok tiba-tiba keluar sepertinya? Benar ya Mas Edo ya? Iya, benar. Benar, kalau nggak sembuh-sembuh tuh Ilustrasinya ada. benar ya? Sembuh, benar-benar. Kalau misalkan faktor politik berarti ngaruh juga? Oh sangat. Sangat. Karena oke. apa? Karena politik ini erat kaitannya yang membuat soal kebijakan. Oh betul. Kebijakan-kebijakan baik itu misalnya di pemerintahan ya, yang menentukan menteri, yang menentukan gubernur Bank Indonesia. Kita lihat kalau misalnya kebijakan moneter kan itu di Bank Indonesia wewenangnya. Kalau misalnya kebijakan fiskal kan ada di Kementerian Keuangan. Itu yang menentukan siapa? Tentu adalah yang pemerintah. Nah, itu kan ada hubungan dengan politik dan lain-lain. Nah, jadi makanya IHSG itu betul sebagai cermin untuk kita bisa melihat seperti apa kesehatan ekonomi dan seperti apa efektivitas sebuah kebijakan dari suatu negara. Nah, soal kebijakan ini kan baru-baru ini, bukan baru-baru ini, bahkan fresh banget from the oven, otoritas mengeluarkan kebijakan boleh buyback tanpa rules gitu. Itu kebijakan itu apakah respons dari sebuah kepanikan atau justru adalah respons dari sebuah kebijaksanaan yang baik? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu agak berat ya Mas Edo ya. Karena bukan ekspertis saya di sana ya. Tapi saya melihat bahwa itu mungkin tujuannya adalah supaya ada semacam tindakan reaksi cepat ya terkait dengan kondisi pasar modal saat ini. Karena kalau misalnya indeks kita terus turun, itu kan membuat sentimen negatif itu terus berjalan. Nah, kalau sentimen negatif ini terus berjalan, itu yang mengakibatkan baik retail, ya investor retail maupun investor yang besar, baik lokal maupun misalnya luar ya asing, itu kan akan menarik dananya dari kita. Kalau mereka menarik dananya kan itu jadi problem ya. Benar. Nah, jadi apapun mungkin akan dipikirkan. Salah satunya mungkin itu ya. Masalah itu apakah suatu yang tepat atau tidak? Mungkin Mas Edo mesti mencari narasumber lain. Siap. Nanti saya cari mulut lain untuk Iya. mengkonfirmasi apa yang di Lain. kepala Iya. saya nih Pak Firman. Iya. Tapi mungkin juga katakanlah nih Pak Firman,
Pocut punya 100 juta Ya. uang dingin. Dia kalau tadi Pak Rudianto bilang mungkin nggak bisa semuanya ditempatin satu keranjang gitu Iya, dibagi-bagi. diversifikasi. Iya, Pak Firman juga udah sering bilang kalau memang nggak boleh semuanya ditempatin satu keranjang. Nah, Betul. dengan kondisi market yang seperti sekarang, idealnya atau bijaksananya ini perhitungan alokasinya berapa kemana-kemana Pak Firman? Oke. Katakan punya duit 100 juta gitu. Oke. Kalau duit 100 juta tergantung yang pertama ya, diversifikasi yang pertama itu kita bicara kelas aset. Jadi kalau kita investasi itu ada dua yang penting. Yang pertama seleksi aset, yang kedua adalah seleksi efek. Oke. Nah seleksi aset itu adalah misalnya aset misalnya yang equity atau misalnya yang risiko besar. Atau misalnya aset yang misalnya risiko rendah misalnya pendapatan tetap. Atau misalnya yang risiko rendah misalnya seperti pasar uang. Nah jadi seleksi aset. Lalu yang berikutnya adalah kita seleksi efek. Dari aset misalnya di saham atau misalnya di pendapatan tetap, kita seleksi lagi tuh mana. Nah jadi terkait tadi pertanyaan tadi, berarti kalau dari 100 juta, kita tentu harus pilih dulu. Misalnya kita mau pilih di aset yang mana nih, tergantung risk profile-nya. Kalau misalnya di risk profile yang misalnya yang agresif, mungkin dia lebih banyak adalah ke yang saham, misalnya 70%. Lalu kalau misalnya dia adalah yang misalnya yang konservatif, terbalik tuh. 70% atau 80% misalnya di yang pasar uang. Atau misalnya yang resiko rendah. Kalau misalnya dia moderat, ya mungkin bisa 50-50. Nanti sesudah itu baru di dalamnya beda lagi. Jadi kalau misalnya ada yang agresif, yang 70%, nah baru dia lihat efek-efek mana yang dia pilih. Contoh misalnya seperti kondisi seperti sekarang. Kondisi seperti sekarang, misalnya saham-saham apa nih yang kira-kira dia bisa masuk. Kita ambil contoh, misalnya mau lebaran ya. Lalu hampir semua di saat krisis, biasanya sektor yang terkait dengan kebutuhan pokok itu lebih tahan. Lebih kuat dan lebih cepat pulih. Nah mungkin kondisi seperti itu perlu dilihat, sehingga orang masuk lebih ke arah sektor-sektor yang bicara soal konsumsi ya. Nah itu salah satu. Tapi kalau misalnya dia takut dengan kondisi seperti sekarang, ya disarankan mungkin lebih megang ke pasar uang ya, atau lebih memegang kepada yang namanya efek atau misalnya aset yang berisiko rendah. Nah bisa reksadana pasar uang atau misalnya ambil ke obligasi pemerintah seperti itu. Kalau porsinya berarti tadi itu ke saham kalau makin dia moderat, makin dia konservatif, makin sedikit kan? Iya. Kalau moderat, katakanlah moderat berarti di saham 50. 50-50. 50-50. Iya. Oh, tetap saham lebih besar gitu ya. Nah, kalau misalnya agresif saham lebih besar, bisa 70-80, sisanya misalnya pasar uang atau pendapatan tetap. Tapi kalau misalnya dia yang konservatif, yang tidak menyukai risiko, mungkin 70-80 misalnya di yang pasar uang. Nah, sisanya mungkin bisa di pendapatan tetap atau misalnya di saham. Tapi kalau misalnya dia moderat ya, yang menyukai risiko tapi juga dia mencari aman juga, nah itu 50-50 ya. 50% di aset yang berisiko, sebagian aset yang di risiko rendah. Baik. Yang aset berisiko rendah nih apa aja Pak biasanya pembagiannya? Aset berisiko rendah, kita ambil contoh seperti yang sekarang, ambil misalnya obligasi pemerintah, jangan obligasi korporasi ya, obligasi pemerintah. Atau misalnya masuk ke pasar uang misalnya seperti deposito. Ya, nah deposito tapi deposito misalnya bank-bank yang memang itu suku bunga yang mereka tawarkan, rate deposito yang tawarkan, itu mendekati seperti yang LPS. Karena di ketentuan LPS sudah jelas bahwa kalau misalnya mereka menaikkan suku bunga depositonya di atas suku bunga penjaminan daripada LPS, itu tidak ditanggung resikonya oleh LPS. Jadi risikonya lebih tinggi. Iya, biasanya hukumnya kan begitu. Kalau misalnya saya bank kecil nih datang ke Mas Edo, nawarin deposito yang sama dengan bank besar. Mas Edo bilang, lebih baik saya bank besar itu dong. Daripada yang kecil. Daripada yang kecil. Risikonya lebih terjamin dari yang besar. Betul, makanya dia akan naikin suku bunganya. Depositonya rate-nya akan lebih tinggi. Nah itu nasabah harus paham dengan yang seperti itu. Right. Dan hari ini ISG bertepatan dengan momentum pemulihannya. Katakanlah seperti itu pemulihannya. Bank Indonesia juga mengeluarkan respons dengan menahan bunga acuan, Pak Firman. Cukup efektif nggak sih ini untuk bisa menahan gejolak pasar uang keluar dari? Nah itu pertanyaan yang bagus. Cukup efektif nggak? Yang tadi seperti kita bahas, IHSG itu cerminan dari kesehatan ekonomi sama tentang kebijakan yang dibuat itu
yang menjawab efektif atau enggak itu adalah IHSG. Jadi kita akan lihat besok IHSG seperti apa sama beberapa hari ke depan. Nah, itu yang akan kita lihat. Kalau yang hari ini belum bisa kelihatan ya. Dengan kenaikan yang cukup tipis ya, dibanding dengan penurunan yang cukup dalam seperti kemarin, saya pikir kita belum bisa menjawab dengan mudah terkait hal itu. Jadi kita nggak bisa jawab. Nah, kita akan lihat nanti IHSG untuk besok ya, sama untuk beberapa hari ke depan. Masih harus dipantau Itu sebabnya kalau kita berinvestasi atau kita yang berinvestasi di pasar modal atau dimanapun, nah kita mesti lihat bahwa IHSG itu adalah satu cermin yang harus kita amati. Itu sebabnya rajin nonton Detik Sore. There you go. Wah, udah bisa nge-host Pak Firman sih. Kita bilang nanti kita tawarkan Pak ya kontraknya Pak ya. Mungkin besok bukan Edo, Pak Firman. Iya bisa. Bisa. Bukan Edo. Mas Edo lebih pintar deh. Enggak. Oh, muji-muji kayak kolom komentar cewek-cewek di Instagram. Iya. Kamu cantik, kamu lebih cantik. Sampai besok pagi tuh 100 komentar itu aja terus. Dan banyak berseliweran sekarang perencana keuangan atau mungkin konten kreator keuangan yang bilang guys mode survival ya sekarang. Survival mode ya. Karena kondisi benar-benar nggak baik-baik aja nih sekarang. Kalau mau diurutin tuh banyak tuh daftarnya, PHK lah, deflasi lah, terus pabrik-pabrik tutup, relokasi segala macam, efisiensi. Gimana menurut Pak Firman? Ya, saya melihat ya, saya bisa salah ya. Ini hanya sekedar pandangan saya. Saya melihat ini kalau nggak hati-hati ya, kita bisa seperti kondisinya hampir sama seperti dulu waktu COVID gitu ya. Takut banget pas mau bilang dulu waktu Krismon. Wow, takut. Boleh gak nyampe situ nggak Pak? Jadi kenapa saya ngambil itu ya karena penurunan IHSG kita ya. Nah itu kan yang seperti kemarin ditutup sementara, itu kan terjadinya terakhir di COVID. Betul. Lalu yang kedua, indikasi yang kedua adalah kita melihat bahwa saham-saham di pasar modal itu banyak yang harganya udah di bawah daripada harga-harga waktu COVID. Lalu yang ketiga, nah kita melihat banyak sekarang pemutusan hubungan kerja PHK ya. Nah itu adalah sesuatu yang juga perlu diantisipasi. Nah mungkin pesan buat mereka yang misalnya yang mengalami PHK, ingat uangnya jangan dibuat misalnya kepada investasi bodong. Ya, jangan berpikir wah uang segini kira-kira cari yang return 10% ya per bulan, 2,5% per bulan, hati-hati. Ya, karena minggu lalu tuh ada yang datang ke kantor tuh, ya mereka tunjukin, wah ini ada fotonya Pak Firman nih, ya ada WhatsApp group, katanya bisa memberikan return per bulan 2,5% gitu ya. Waduh. Bodong tuh, bodong. Itu bodong ya, perlu dikasih tahu 2,5% per hari lagi. Nah, perlu kasih tahu bahwa yang namanya investasi bodong itu udah pasti ya. Contohnya misalnya mereka menghimpun dana dari masyarakat ya. Menghimpun dana masyarakat diolah oleh personal itu udah pasti bodong. Kalau mau diolah yang jelas oleh MI, reksadana. Yang kedua menjanjikan return. Nah, itu menjanjikan sekian persen itu pasti bodong. Yang berikutnya pasti dalam sebuah investasi tidak ada yang pasti. Nah, itu sebabnya investor harus belajar bagaimana berinvestasi, apa risikonya, dan bagaimana saya meminimalisir risiko supaya saya bisa mendapatkan probability gain untuk mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Nah, itu yang harus dipahami. Karena biasanya di tengah kondisi krisis kayak gini, misalnya kita katakan kondisi krisis kayak sekarang, banyak tawaran-tawaran tuh biasanya. Betul, Pak, memanfaatkan ya, memancing di air keruh. Betul, memancing di air keruh. Gak baik ya, jangan ya. Dan ini juga kan bentar lagi soalnya THR Pak, mau cair. Terus bertepatan sama orang mau gajian juga. Betul. Jadi kondisi psikologis orang merasa kayak dia punya duit banyak. Betul. Sehingga rasa-rasanya akan lebih impulsif nanti belanjanya. Betul. Dengan kondisi yang sekarang, what to do Pak Firman? Nah, apakah perlu kita untuk jangan deh beli yang aneh-aneh dulu gitu atau gimana? Iya. Jadi pastikan dulu, selamatkan dulu masa depan. Ya, sisihkan bukan sisahkan. Jadi sisihkan dari dana yang ada yang kita dapat. Pastikan bahwa setiap bulan itu rutin ya, kalau ada sesuatu yang lebih besar ya lebih besar untuk disisihkan. Nah, karena kita harus tahu bahwa namanya masa depan bukan masa belakang ya. Betul. Jadi kalau kita bicara masa depan itu adalah investasi. Di mana ada inflasi ya yang harus kita pahami. Lalu ada yang namanya sekarang disrupsi media sosial ya. Lalu ada beberapa yang membuat kita sehingga kita impulsif dalam kita belanja.
Nah itu kita harus pahami sehingga kita lebih bijak dalam spending, dalam belanja. Walaupun kita mendapatkan tadi Mas Edo bilang, loh kok di rekening tiba-tiba double nih? Ya bukan double, satunya THR, satunya gaji yang bertepatan sama. Benar. Mendekati yang sama. Iya, belanja cewek-cewek apalagi triple nih. tuh. Wih. Jadi tetap harus mawas diri Pak ya. Betul Banyak-banyak sekali. istighfar guys. Bener, itu dia. Ini soalnya deketan banget beneran. Ini honestly speaking, frankly speaking, kalau kondisinya sekarang kita mau akhir bulan dapat THR plus gaji itu pasti banget kita ada kondisi kayak wah aku kaya gitu, aku akan belanja ini A B C D. Mungkin bisa kalau memang itu akan berakhir dalam kondisi uang dingin, ada baiknya langsung dialihkan ke rekening yang memang agak susah untuk dicairin Pak ya. Betul, ke Iya, RDN. Rekening khusus untuk investasi. Bisa. RDN. Kalau kata Pak Firman tadi disisihkan bukan disisakan. Disisihkan ya, bukan disisakan. Karena nggak ada orang yang mau disisakan. Kalau disisihkan mau. Kalau saya nggak mau disisihkan. Iya juga sih. Diginiin Salah dong. gua. Karena nggak ada orang yang mau dapat sisa gitu maksudnya. Betul. Orang aja nggak mau apalagi uang. Nggak tahu bener analogi gue, yang penting gitulah. Yang penting, tapi paham ya Detikers. Emang ini jam-jamnya rawan. Iya lagi. Udah bingung nih soalnya otak kita udah wih gitu kan. Asli sepanjang hari ini kita bicaranya uang mulu ya. Iya. Anyway terima kasih banyak Pak Firman. Makasih Mas Sekali Edo. lagi. Makasih Bapak Cut. Kita tematik banget nih hari ini. Bicara orang-orang yang bicarakan gitu ya. Tapi habis ini kita belum berakhir karena masih akan ada Detik Kultum sampai ke jam 6 sore nanti. Jadi bersama-sama sambil kita ini ya bermuhasabah. Betul, temanya lagi Wih, ini Pak. apa temanya Ibu Pocut? Temanya lagi Masya Allah, tabarakallah, suami teladan, keluarga bahagia. Aduh, ini mah Pocut paham banget ini. Paham banget. Jadi ditonton ya Detikers ya, bagus ini, bagus. Benar. Buat cowok-cowok nih, tolong ya Benar. didengerin. Just cowok-cowok, cewek-cewek juga termasuk ya. Cewek juga dong. Besok Detik Sore akan libur dulu karena kita akan menyambut timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia. Pak Firman berapa skor prediksi? Indonesia Australia. Waduh. 1-0 Untuk? Indonesia. Takut mau bilang 1-0 Australia. Di untuk kepala Indonesia. kayaknya Australia tuh satu. Bapak berapa? Saya Indonesia 2-1. 2-1, oke. Saya sama Pak Firman. 1-0. Gak tau kenapa keyakinan gue cukup besar Indonesia bisa menang di Sydney nanti. Tapi mudah-mudahan bersama Amin ya. Ya, amin. Besok akan ada live reaction untuk pertandingan Australia versus Indonesia. Jadi disaksikan dari jam 3 sampai nanti bolanya kelar barengan sama teman-teman dari Detik Sport juga. Yes. Sekali lagi terima kasih Pak Firman. Makasih, Terima Mas kasih Edo. Detikers semuanya. Makasih, Bapak Cut. Kita ketemu lagi lusa tentunya barengan sama kita semua di sini. Eduardo Smorakhir pamit. Wajud Kamal pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Besok kita libur tapi lusa kita ketemu lagi tentu ya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye.